Battle Through the Heavens Chapter 141 sampai Chapter 150. Ametis Essence di atas meja batu dijilat dengan bersih oleh Xiao Yan. Dia membalikkan punggungnya, melihat sosok Yao Lao yang tertegun. Dia mendengus dengan jijik, pemborosan benar-benar memalukan. Memang, benar-benar memalukan. Yao Lao menggelengkan kepalanya lalu mendesak, pergilah, cepat mundur. Jika tidak, hal kecil itu akan kembali. Mendengar pengingat Yao Lao, Xiao Yan menganggukkan kepalanya, kemudian berbalik dan bergegas keluar gua. Douki atribut angin yang ditinggalkan Yun Zi pada saat ini diaktifkan, membuat kecepatan Xiao Yan melesat. Namun tidak lama setelah keluar dari lorong, raungan mara ametis Winged Lion kecil muncul di depan Xiao Yan dan memelototinya. Dengan pahit menatap ametis Lion, Xiao Yan menggerutu, racun diare itu, mengapa tidak menyebabkan binatang buas ini diare sampai mati? Maaf, saya lupa lagi. Singa bersayap ametis kecil itu dilahirkan dengan esensi kelahiran, sehingga ia dapat memahami kejadian seperti tadi kapan saja. Karena kamu memecahkan ametis kristal, kurasa itu pasti membuatnya khawatir. Ucapan Yao Lao keluar dari ring. Hau, ametis Lion melangkah ke depan, energi besar di cakarnya menyebabkan seluruh bagian dalam gua bergetar. Beberapa batu liar yang jatuh dari dinding menabrak kaki Xiao Yan. Menelan air liurnya, Xiao Yan mencengkeram penguasa Suan berat dan menyimpannya di dalam storage ring. Menghadapi Magic Beast puncak peringkat 3 ini, Xiao Yan tidak berani menahan kekuatan apapun. Terkadang, sepersekian detik itu berarti perbedaan antara hidup dan mati. Sedikit melompat, Xiao Yan akhirnya tenang dari keadaan panik sebelumnya dan mulai mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ametis Winged Lion kecil melangkah maju, ekornya yang besar menabrak tanah dengan ganas. Sebuah batu raksasa hancur berkeping-keping, dan melompat ke depan untuk menerkam ke arah Xiao Yan dengan marah. Xiao Yan melihat binatang itu mendekat, segera lututnya sedikit membungkuk, mengangkat telapak tangannya dan menuju atap lorong. Kekuatan isap dengan erat meraih dinding batu dengan sengit melonjak keluar. Setelah memanjat jarak pendek, ametis Winged Lion kecil menoleh dan menatap Xiao Yan yang merangkak. Mulutnya terbuka, sementara kepalanya bergeser ke belakang dan sesaat kemudian, api ungu melesat ke arah Xiao Yan. Sialan, merasakan panas dari api ungu, telapak tangan Xiao Yan mengendur dan tubuhnya terbalik jatuh ke tanah, dia dengan gila terbang keluar dari gua. Melihat pencuri es kelahirannya melarikan diri, ametis Winged Lion kecil mengeluarkan raungan yang marah. Sayapnya bergetar keras, membentang di dalam gua. Cakarnya melompat dari tanah dan tubuhnya melayang ke depan mengejar sosok pencuri. Kekuatan menembak dari belakang Xiao Yan menyebabkan dia segera membalikkan tubuhnya. Sebuah batu raksasa terbang lewat di atas kepalanya, menabrak dinding batu dengan keras dan hancur. Seberapa cepat pun kecepatan Xiao Yan, dia masih tidak bisa bersaing dengan penerbangan ametis Winged Lion kecil. Xiao Yan akhirnya mulai merasakan niat membunuh di belakangnya semakin kuat. Jelas, singa kecil itu secara bertahap memperpendek jarak. Dipaksa ke dalam situasi yang berbahaya, di telapak tangan Xiao Yan ada bom dalam botol giok terus-menerus dikeluarkan dan dilemparkan ke arah ametis Lion. Ping ping ping, pecahnya botol-botol batu giok menyebabkan awan bubuk berwarna-warni muncul di lorong itu, menghalangi gerakan ametis Lion. Setelah berlari untuk jarak yang jauh, Xiao Yan mendapati tubuhnya semakin panas. Gelombang panas dipancarkan dari jalur qi-nya, masing-masing helai tanpa henti berintegrasi dengan darah, tulang dan dagingnya. Apa yang terjadi? Perubahan tiba-tiba di dalam tubuh Xiao Yan menyebabkan jantungnya membeku sesaat. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk berhenti dan merenung. Energi murni yang ditimbulkan oleh panas di dalam tubuhnya menyebabkan kecepatan Xiao Yan meledak dan pada saat yang sama, memungkinkannya untuk sementara waktu keluar dari gua. Oh ya, apakah ini ametis essence yang baru saja aku telan? Sambil berlari, Xiao Yan tiba-tiba bertanya-tanya. Energi kaya seperti itu, menghela napas takjub, wajah Xiao Yan berubah tiba-tiba. Gelombang panas yang ada di dalam tubuhnya muncul semakin banyak saat dia berlari. Pada awalnya, Xiao Yan dapat mengandalkan tubuhnya untuk menyerap energi, tetapi ketika tubuhnya mencapai batasnya, gelombang panas di dalam tubuhnya masih terus meningkat. Akhirnya, warna ungu mulai samar-samar muncul di kulit Xiao Yan. Sialan, itu hanya beberapa suap, tapi ada begitu banyak energi. Tidak ada tempat untuk membuangnya lagi. Xiao Yan memarahi. Hou hou. Mengejar punggung Xiao Yan,
Ketika Amethyst Winged Lion kecil melihat energi ungu yang menghisap tubuh Xiao Yan, amarah di matanya yang buas semakin meningkat. Ini awalnya miliknya, namun sekarang dicuri oleh manusia bodoh ini. Berpikir tentang ini, Amethyst Winged Lion kecil mengeluarkan auman ganas. Cakar-cakarnya dengan keras menginjak tanah saat esensi ungu pada sayapnya melambung tinggi, menyebabkan kecepatan binatang itu meledak. Kekuatan gila menuju punggungnya terdeteksi oleh Xiao Yan. Merah ungu menghadapnya tiba-tiba berbalik dan pada kedua telapak tangan, Ki ungu, Douki kuning pudar dan Douki berwarna hijau muncul pada saat yang sama. 3 jenis energi berkumpul di lengan Xiao Yan dan semuanya bertubrukan dengan kepala Amethyst Winged Lion kecil. Bang! Raungan besar terdengar melalui lorong gua, mengguncang beberapa batu liar. Energi besar dari lengan menyebabkan tubuh Xiao Yan terbang keluar seketika. Mulut darah segar juga dimuntahkan, membasahi pakaiannya. Meskipun Xiao Yan cukup menyedihkan, karena ledakan dari beberapa energinya, Amethyst Winged Lion kecil yang buas diledakkan di udara dan berputar beberapa putaran, sebelum mendarat dengan keras di dinding batu. Garis retakan mulai menyebar di belakang punggungnya. Segera mundur, Xiao Yan dengan bantuan pilar batu, akhirnya berhenti. Namun, sebelum dia bisa menghapus darah dari bibirnya, dia melihat Amethyst Winged Lion kecil buas yang sekali lagi menerkam ke depan dan dia berbalik untuk mulai melarikan diri. Mengabaikan raungan konstan di belakangnya, gelombang panas ungu di dalam tubuh Xiao Yan mulai mereda sedikit, setelah rilis sebelumnya. Meminjam energi besar dari hal aneh ini, Xiao Yan mati-matian melarikan diri ke mulut gua yang akhirnya bisa dia lihat. Ho, di belakang punggungnya, gelombang panas mendekat, menyebabkan pakaian di punggung Xiao Yan terbakar menjadi abu. Aliran api yang konstan juga meninggalkan luka di punggung Xiao Yan. Menggigit giginya dan menahan rasa sakit, Xiao Yan putus asa berlari dengan mata memerah. Pada saat ini, berhenti sejenak berarti mati. Cahaya putih dari pintu masuk mulai menjadi lebih terang, Xiao Yan bahkan bisa mendengar raungan binatang buas dari luar. Kakinya sekali lagi turun, tubuhnya terbang keluar. Langkah sengit terakhir di dinding batu menyebabkan tubuhnya terbang keluar dari gua. Bergegas keluar dari gua, sinar matahari yang kuat menyebabkan mata Xiao Yan menyengat. Saat dia memaksa tubuhnya untuk memutar udara, wajahnya dipenuhi dengan kesadaran yang tiba-tiba. Sementara dia hendak mencapai tanah, 2 Magic Beast peringkat 3 yang menjaga pinggiran luar gua sedang mengekspos mulut besar mereka yang buas ke arahnya. Dengan seluruh tubuhnya yang lemah, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk membalikkan tubuhnya lagi. Saat dia memejamkan mata dan menunggu kematian, 2 pedang dingin ditembak jatuh dari langit, membelah 2 binatang sihir yang ganas. Saat mata Xiao Yan terbuka, tubuhnya jatuh di tengah-tengah tempat yang lembut dan harum. Dengan membuka matanya, Xiao Yan melihat wajah cantik yang gelisah. Mengamati tubuh Xiao Yan terbakar yang dia pegang di dadanya, wajah Yunzi yang cantik berubah. Pada saat yang sama, singa bersayap ametis muda itu meraung dengan marah dan berlari keluar dari bagian dalam gua. Namun, ketika tatapannya menyapu Yunzi, yang mengambang di udara, dia buru-buru ngerem dengan cakarnya ke tanah dan meluncur untuk jarak pendek. Tepat saat Amethyst Winged Lion muda bersiap untuk mundur, Yunzi yang berwajah dingin mengayunkan pedang di tangannya. Bila angin berwarna hijau yang sangat besar meledak dari ujung pedang dan memotong di tubuh pembentuk dengan kecepatan kilat. Seketika, bunga api berhamburan ke segala arah. Setelah menerima pukulan berat, Amethyst Winged Lion muda menjerit melengking dari mulutnya. Serangan Yunzi telah membelah celah yang mengganggu pada lapisan ametis yang melindungi punggungnya. Sialan, beraninya kamu menyakiti putraku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Pada saat Yunzi menyerang, nyala api ungu yang kuat dilemparkan dari langit. Deru ledakan dari Amethyst Winged Lion bergema di seluruh langit. Yunzi mendengus dingin dan memutar tangannya di depan tubuhnya. Tornado berwarna hijau tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya dan berputar dengan ganas, menyingkirkan api ungu luar biasa yang menghampirinya. Sayap hijau di belakang Yunzi mengepak saat dia buru-buru mundur sambil membawa Xiao Yan yang tidak sadar. Saat dia mundur, Longsword tiba-tiba bergetar, tangisan dingin keluar dari bibirnya, Windspeak, Killer Meteorite. Mendengar teriakan lembut Yunzi, Amethyst Winged Lion segera mengeluarkan raungan serius. Tubuhnya tiba-tiba meluncur ke bawah dan muncul di depan Amethyst Winged Lion muda dalam sekejap mata. Kepalanya yang besar terguncang dan menyebarkan cahaya ungu di seluruh kaki langit.
Ketika Amethyst Winged Lion bersiap untuk menggunakan serangan terbesarnya untuk menerima serangan Yunzi, Yunzi hanya mengepakkan sayapnya dan dengan cepat menyimpan pedang di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian berbalik dan membuat beberapa lompatan berkedip dan menghilang ke cakrawala dengan Xiaoyan. Manusia yang licik. Aku, singa bersayap ametis, tidak akan pernah menyerah membalas dendam kepadamu. Melihat Yunzi tiba-tiba melarikan diri, singa bersayap ametis akhirnya menyadari bahwa dia ditipu. Cahaya ungu di tubuhnya perlahan melemah sementara raungan marahnya terus bergema di pegunungan untuk waktu yang lama. Mengabaikan raungan itu, Yunzi memegang Xiaoyan dan terus terbang menuju pintu keluar pegunungan Magic Beast Mountain. Setelah keluar dari daerah bagian dalam pegunungan Magic Beast, dia menemukan tempat rahasia untuk perlahan-lahan turun. Yunzi buru-buru melepaskan Xiaoyan dari dadanya dan menempatkannya di tanah. Tangannya menyentuh tubuhnya dan dia tanpa sadar mengucapkan dengan suara kaget, energi yang luar biasa. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Melihat Xiao kesakitan, kecemasan muncul di hati Yunzi. Dia berpikir sejenak, mengepalkan giginya dan duduk di belakang Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya dengan ringan menekan ke punggung Xiaoyan yang seperti kompor. Bibirnya perlahan melepaskan napas saat dia perlahan menutup matanya. Douqi yang melonjak dalam dirinya mengalir di sepanjang tangannya, dengan cepat menuangkan ke tubuh Xiaoyan. Douqi Yunzi secara alami bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Douqi di tubuh Xiaoyan. Di bawah kendalinya, Douqi tipe angin yang memasuki tubuh Xiaoyan dengan cepat menduduki semua jalan qi-nya. Di luar tubuh Xiaoyan, Yunzi dengan mata tertutup rapat, tiba-tiba berkata, hal kecil yang mengerikan, ini sudah berakhir. Setelah badai menghilang, api ungu pucat muncul di tubuh Xiaoyan. Api berwarna ungu kali ini terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Karakteristik menyerang liar juga sedikit berkurang. Hal yang sekarang mungkin adalah energi murni yang dapat diserap dan disempurnakan Xiaoyan. Sambil menatap api ungu pucat, Yunzi menghela nafas lega, jarinya menjentik meniupkan angin buas tak berbentuk ke seluruh tubuh Xiaoyan. Segera setelah api ungu pucat memasuki pusaran, itu memicu gerakan besar. Tidak hanya kecepatan putar menjadi lebih cepat, itu juga cepat berkembang dari ukuran aslinya sekitar 2 telapak tangan. Dengan penghapusan energi yang menyebabkan masalah di tubuh Xiaoyan, penampilan luar tubuhnya mulai kembali ke warna normal. Wajahnya yang semula penuh dengan rasa sakit juga berangsur-angsur menjadi tenang dan rileks. Yunzi mengulurkan tangannya melepas cincin penyimpanan Xiaoyan untuk mengeluarkan Purple Spirit Crystal. Dengan lembut memegang kristal roh ungu yang hangat, Yunzi berbisik, terima kasih. Yunzi kemudian berdiri, tatapannya menyapu sekelilingnya, dia perlahan-lahan melepas pakaiannya, memiliki tubuh memikat yang indah terungkap di hutan luas, kemudian dia melepaskan rompi berwarna biru, setelah itu, dia buru-buru mengenakan pakaiannya lagi dengan ekspresi malu. Dengan hati-hati dia melipat rompi dan meletakkannya di samping Xiaoyan, dengan suara lembut dia bergumam, rompi inti laut ini dibuat dari logam aneh yang terdapat di dalam perut paus biru berekor 3, binatang sihir laut peringkat 6. Kekuatan pertahanannya ditentukan oleh kekuatan pemiliknya. Meskipun kekuatan Anda hanya Douze, bahkan serangan Douze tidak dapat dengan mudah menyakiti Anda. Anda telah membantu saya beberapa kali, jadi pertimbangkan ini sebagai hadiah Anda. Dia kemudian mengeluarkan 2 gulungan dari cincin penyimpanannya, meletakkannya di atas rompi dan berkata dengan lembut, ini adalah gulungan yang berisi metode Qi atribut api Suan tinggi dan teknik Dou level Suan tengah. Saya harap ini akan membantu Anda di masa depan. Begitu dia dengan aman meletakkan barang-barang itu, Yunzi berdiri di samping Xiaoyan. Mata cantiknya merasakan perasaan yang tidak diketahui. Dia menatap wajah pemuda yang lembut dan tampan itu dan senyum pahit yang tak berdaya tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik. Setelah pelatihan sendirian selama bertahun-tahun, aku tidak berharap untuk bisa, dengan pemuda ini. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan, anak kecil, sambil mendesah lembut, Yunzi menurunkan tubuhnya dan dengan ringan mematuk bibirnya di dahi Xiaoyan. Sayap hijau di belakangnya mengepak dan dia dengan anggun menyapu ke langit. Setelah senja, Xiaoyan akhirnya sadarkan diri. Perlahan membuka matanya dan menggerakkan jari-jarinya, rasa sakit yang sebelumnya juga tidak muncul. Bahkan, ada perasaan berenergi di dalam tubuhnya, menyebabkan Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, kemudian dia melirikkan matanya ke samping, ada tumpukan rapi rompi logam berwarna biru dan 2 gulungan muncul di depannya. Melihat barang-barang ini,
Xiao Yan pada awalnya bingung. Dalam sekejap pemahaman, matanya berapi-api mengitari sekelilingnya, tetapi ia tidak dapat menemukan sosok wanita itu. Rasa kesepian dan depresi mulai muncul di wajahnya. Dia sudah pergi. Dengan tertawa pahit, Xiao Yan dengan lemah membopong badannya ke samping batu besar. Dia mengambil rompi yang diatur dengan rapi dan memegangnya dengan erat dengan mendekapkan ke hidungnya. Xiao Yan bergumam, dia benar-benar meninggalkan benda pas dekat seperti ini. Mendekap rompi ke pelukannya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan memandangi puncak pohon yang tinggi, senyum di mulutnya sedikit pahit, dia sudah kembali dan terus menjadi Do Huang yang disanjungnya. Saya juga harus terus berjuang untuk menjadi Do Si. Segera, Xiao Yan meletakkan kedua gulungan itu ke dalam cincinnya. Menurunkan kepalanya dan melihat jari belakang di cincinnya, dia bertanya, "Guru, kemana kita sekarang?" Cincin itu bergetar dengan ringan, Yao Lao melayang keluar, berputar di sekitar Xiao Yan dan tiba-tiba berbicara, "Lihatlah kekuatanmu saat ini." Mendengar ini, Xiao Yan jadi bingung, dia menutup kedua matanya dengan cepat dan merefleksikan keadaan tubuhnya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, berbicara dengan cemas, "Nine Star Doze. Bagaimana saya melompat 2 bintang? Apakah itu karena esensi ametis itu? Hanya 2 bintang. Setidaknya wanita itu bukan idiot, jika dia membantumu menerobos ke Do Si, akan ada masalah besar," kata Yao Lao tanpa emosi. "Apa artinya itu?" Xiao Yan bertanya dengan bingung. Energi dalam esens ametis memang kaya. Namun kekuatan itu terlalu kejam. Meskipun wanita itu sudah memperbaikinya sekali, jika Anda membiarkan api ungu meningkatkan kekuatan Anda saat ini, pusaran Qi di dalam tubuh Anda hanya akan mengembang dan meledak. Amethyst Winged Lion mampu menaikkan peringkat keseluruhan setelah memakannya karena tubuh fisik mereka benar-benar kuat, sehingga mereka tidak punya alasan untuk takut dimakan oleh api ungu. Tapi Anda, jika Anda mengandalkan api ungu untuk mempromosikan ke tingkat Do Si, saya khawatir Anda akan langsung dibakar menjadi tumpukan abu oleh api ungu. Kata Yao Lao sambil tertawa. Menyeka keringat dingin, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa hal-hal baik pun tidak dapat dikonsumsi secara acak. Tidak peduli seberapa bagusnya itu, jika tubuh manusia tidak dapat menahannya, itu hanya akan menjadi racun. Meskipun saat ini, di bawah tekanannya, kamu hanya mengangkat 2 bintang, kecepatan ini masih membuatku sedikit khawatir. Wanita ini, pasti bisa mengacaukan segalanya. Jenis pelatihan lompatan ini memiliki banyak kekurangan. Sambil menggelengkan kepalanya, Yao Lao merenung dan berbicara lagi, "Dalam bulan ini, Anda harus berkemah di dalam Gunung Magic Beast dan setiap hari Anda harus memburu 5 atau lebih Magic Beast peringkat 1. Hanya melalui pertarungan, Do Qi di dalam tubuhmu akan menjadi stabil dan kokoh seperti sebelumnya. Jika tidak, ketika kita menghadapi api surgawi di masa depan, Anda tidak akan memiliki kualifikasi untuk melahapnya. Jika harus 5, biarlah 5. Tanpa sadar menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berdiri membawa penguasa berat, sementara Yao Lao kembali kering. Menyapu sekeliling sekali lagi, dia akhirnya meninggalkan hutan lebat ini. Matahari terbenam merah menyala di cakrawala sudah turun di tengah jalan. Xiao Yan menghela napas. Dalam kesepian, berbalik dan menghilang di bawah naungan hutan. Ketika Xiao Yan pergi, dia tidak menyadari bahwa di puncak gunung tersembunyi yang tidak terdeteksi di belakangnya, ada seorang gadis dengan gaun putih sederhana, berdiri dengan indah di atasnya dan mengeluarkan desahan lembut lega setelah melihat Xiao Yan dengan aman meninggalkan tempat itu. Akhirnya tanpa keengganan dan keterikatan, akhirnya dia mengepakkan sayap hijau di punggungnya dan melesat berubah menjadi bayangan hijau terbang keluar dari Magic Beast Mountain Range. Di dalam hutan yang gelap, tikus vampir tingkat 1 dengan hati-hati merangkak, mata merah darahnya yang kecil terus-menerus memperhatikan hutan dengan waspada, cahaya dingin yang pahit menyinari gigi dan cakarnya yang tajam. Tikus itu dengan rakus merumput pada getah pohon, sebuah kabur putih tiba-tiba melonjak keluar dari pohon putih. Seutas energi es melesat keluar, membekukan kaki tikus yang akan melarikan diri. Sepasang taring tajam melahap tikus darah itu dalam sekejap. Setelah sepenuhnya menelan tikus darah, Frost Unicorn Wolf sekali lagi mencari target baru. Bang! Mengikuti suara teredam, dedaunan di sekitar Frost Wolf tiba-tiba melesat ke langit dan menghujani serigala. Perubahan mendadak ini menyebabkan Frost Unicorn Wolf mundur dengan panik, tetapi ketika tubuhnya bergerak mundur, sesosok manusia melonjak keluar dari dalam dedaunan dan dahan. Frost Unicorn Wolf menyerang manusia itu dengan energi putihnya,
Namun, energi esnya tidak berpengaruh padanya. Douki kuning pudar dengan garis-garis ungu muncul di tubuhnya. Di bawah api yang sangat panas ini, energi es tidak dapat membekukan, tetapi menjadi awan uap putih yang tersebar dengan cepat. Melihat energi es tidak berpengaruh, Frost Unicorn Wolf dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Segera, kaki manusia itu menginjak tanah, sementara dia dengan lembut berteriak, langkah meledak. Sesaat, manusia itu menyerang keluar dengan kecepatan gila seperti panah yang meninggalkan busur. 8 suara terdengar 8 langkah. Dengan hanya 8 langkah, sosok itu benar-benar melampaui Frost Unicorn Wolf yang dikenal karena kecepatannya. Melompati Frost Unicorn Wolf, sosok itu memutar tubuhnya dan dengan kejam meninju kepalanya. Pada saat itu, kecepatan Frost Unicorn Wolf terhenti dengan suara teredam, kepala serigala yang tangguh meledak dan melesat ke segala arah. Hanya dengan menggunakan satu pukulan untuk menetralkan Frost Unicorn Wolf. Setelah sebulan berburu dan berlatih, Douki di dalam tubuh Xiaoyan yang membuat Yao Lao sedikit khawatir akhirnya mantap dan tenang. Benang energi yang berasal dari Amethyst Essence disempurnakan dan menyusut hampir setengahnya, pemurnian akhirnya berhenti. Meskipun pusaran Qi tampak menyusut, Xiaoyan jelas mengerti bahwa saat ini dia jauh melebihi dirinya dari sebulan yang lalu. Selama bulan ini, Xiaoyan melatih teknik Xuan Ranking Dou Tengah yang ditinggalkan Yunzi, dan keterampilan ini adalah langkah meledak yang baru saja digunakan Xiaoyan. Yunzi meninggalkan 2 gulungan, satu adalah metode Qi dan yang lainnya adalah teknik Dou, tetapi Xiaoyan hanya belajar teknik Dou, langkah meledak. Metode Qi lainnya tidak berguna bagi Xiaoyan yang telah mempelajari mantra api. Xiaoyan hanya bisa menyimpannya dengan dingin di dalam ring. Setelah beberapa hari dan dalam kondisi sempurna, Xiaoyan membunuh Magic Beast peringkat 2, menggunakannya untuk mengukur hasil latihannya. Setelah mengukur kemampuannya saat ini, pikiran Xiaoyan mengembara ke wajah ketat seorang pria parubaya yang memaksanya untuk memasuki kedalaman Beast Mountain Range beberapa bulan sebelumnya. Dan sekarang, mungkin itu waktu terbaik untuk membalas dendam. Perlahan-lahan berjalan di dalam hutan lebat, mata Xiaoyan melirik hutan yang mulai menipis dan menghela napas lega. Dia saat ini berada di tepi luar Magic Beast Mountain Range. Mengangkat kepalanya, Xiaoyan menyaksikan langit yang agak gelap, tanpa sadar mengerutkan kening. Sepertinya dia harus menghabiskan malam di pegunungan sekali lagi. Setelah Xiaoyan melewati hutan kecil lain, langit akhirnya menjadi benar-benar gelap. Dia bersiap mencari tempat untuk beristirahat. Tatapannya yang bergerak tiba-tiba berhenti ketika dia melihat api unggun perlahan naik di hutan tak jauh darinya. Sebenarnya ada seseorang. Xiaoyan menatap kosong ke api unggun. Setelah beberapa pemikiran, dia berjalan mendekati api unggun itu berada. Saat dia semakin dekat, Xiaoyan samar-samar bisa melihat bahwa ada 5 orang duduk di samping api unggun, itu terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Ketika Xiaoyan perlahan mendekat, seorang pria parubaya di samping api tiba-tiba berbalik. Matanya mengarah ke tempat Xiaoyan berada dan dengan dingin menggonggong, siapa itu? Mendengar teriakannya, 3 orang di sampingnya segera menarik senjata, sementara seorang gadis di antara mereka menarik nafas 2 kali sebelum dia berhasil menghunus pedangnya. Tolong jangan panik. Saya hanya seorang pejalan kaki yang melihat api unggun dan berjalan mendekat. Seorang pria muda dengan senyum muncul dari balik pohon yang gelap. Untuk membuktikan bahwa dia tidak memiliki niat buruk, dia sengaja melambaikan tangannya yang kosong. Melihat wajah muda Xiaoyan, kelima orang itu jelas santai. Pria parubaya itu tersenyum dan akan berbicara, tetapi didahului oleh suara wanita muda, apakah kamu tidak tahu sopan santun? Untuk diam-diam memasuki domain perusahaan tentara bayaran lainnya, apa kau mencoba menguping pembicaraan kita? Dituduh secara salah tanpa alasan, Xiaoyan menyatukan kedua alisnya dan mengalihkan pandangannya ke gadis itu. Dari penampilannya, dia tampak lebih muda dari Xiaoyan sekitar 1 tahun. Ling Er, jangan katakan omong kosong. Melihat ekspresi Xiaoyan, pria parubaya itu menoleh dan menegur sebelum menghadap Xiaoyan sekali lagi dan tersenyum, saudaraku, apakah Anda juga seorang tentara bayaran? Kenapa kamu datang ke Magic Beast Mountain Range sendirian? Haha, saya seorang dokter. Saya datang sendiri mencari bahan obat yang sudah habis. Tanpa diduga, saya akhirnya menghabiskan waktu yang lama. Xiaoyan mengeluarkan beberapa ramuan obat dari saku dadanya dan tersenyum pada pria parubaya yang sedang lengah. Oh,
Pria parubaya itu merasa sedikit lega setelah mendengarkan penjelasan Xiao Yan dan dengan hati-hati mengamati ramuan obat di tangannya. Dia menunjuk ke api unggun di sebelahnya dan berkata, "Mengapa kamu tidak datang dan duduk? Malam adalah waktunya Magic Beast paling aktif. Agak berbahaya untuk keluar sendirian." Dengan mengangguk, Xiao Yan berjalan ke sisi api di bawah tatapan beberapa orang. Dia duduk dan tersenyum malu-malu pada mereka. "Saudaraku, aku dipanggil Kagang. Seperti yang Anda lihat di sini, haha, bintang 5 dose." Pria parubaya itu menunjuk ke 5 bintang di bawah lencana tentara bayarannya dan tertawa. "Yao Yan, saya seorang dokter dan kekuatan saya dapat dianggap sebagai bintang 2 dose." Xiao Yan mengedipkan matanya dan tersenyum. "Kamu memiliki cukup banyak keberanian. Hanya 2 bintang belaka dan Anda benar-benar berani menjelajah ke Magic Beast Mountain Range. Jika Anda belum bertemu kami malam ini, saya khawatir Anda akan menjadi makanan Magic Beast." Setelah mendengar kekuatan Xiao Yan, gadis muda yang dikenal sebagai Ling Er langsung tertawa dengan jijik. Xiao Yan tersenyum tipis. Berdasarkan karakternya, dia secara alami mengabaikannya dan melemparkan pandangannya ke wanita lain. Dan 2 pria. Sambil tersenyum, dia berkata, "Yao Yan, 2 bintang dose. King Xin, bintang 4 dose." Wanita yang mengenakan gaun hijau dengan sopan tersenyum pada Xiao Yan. "Mosi, bintang 4 dose. Haha, saudaraku, kamu bisa memanggilku Lion." Seorang pria dengan tubuh yang agak kuat memberi Xiao Yan senyum jujur. Setelah perkenalan singkat, mereka mulai melonggarkan diri. Selama percakapan, pria parubaya yang dikenal sebagai Kagang bertanya kepada Xiao Yan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan dokter secara alami. Ketika Xiao Yan menjawab pertanyaan dengan sempurna, sedikit keraguan di Kagang telah dihapus dan beberapa dari mereka mulai mengobrol. Di tengah-tengah obrolan, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa orang-orang ini adalah anggota dari salah satu dari 3 perusahaan tentara bayaran besar, Bloody Battle Mercenary Troupe. Dikatakan juga bahwa gadis muda bernama Ling Er adalah putri dari salah satu eselon atas dari perusahaan tentara bayaran. Tidak heran dia manja dan tidak masuk akal. Dengan kekuatan dari Bloody Battle Mercenary Company, dia benar-benar bisa melakukan apa yang dia mau. Setelah menjadi akrab satu sama lain, Xiao Yan tidak melupakan alasan dia datang. Kadang-kadang, dia dengan ceroboh akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang berita Wolfhead Mercenary Company dan situasi saat ini di kota Qingshan. Mengenai pertanyaan yang jawabannya bukan rahasia, Kagang tidak menahan apapun. Dia tersenyum ketika dia berbicara tentang situasi saat ini dari Wolfhead Mercenary Company dan beberapa tindakan mereka. Setelah mendengar berita dari mulut Kagang, Xiao Yan akhirnya menghela nafas santai. Untungnya, ramalannya tentang 3 perusahaan tentara bayaran yang bekerja bersama untuk menangkapnya tidak terjadi. Dengan kekuatannya sekarang, perusahaan Wolfhead Mercenary belaka bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Xiao Yan awalnya ingin pergi setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, tetapi tidak bisa menolak undangan antusias dari Kagang. Dia akhirnya setuju dengan niat yang terakhir dan menghabiskan malam beristirahat di perkemahan. Tentu saja, selama dia beristirahat, gadis yang malu karena kesalahannya berulang kali menggali padanya. Xiao Yan, bagaimanapun juga malas mengganggunya. Dia memasuki tenda, membaringkan kepalanya dan tidur, membuat gadis muda itu marah menginjak kakinya. Malam itu berlalu dengan damai. Xiao Yan dengan nyaman keluar dari kamp saat langit perlahan menjadi cerah. Dia melihat Kagang dan yang lainnya berkemas dan dengan cepat melangkah maju sambil tersenyum, bermaksud untuk membantu. "Oh, kamu sudah bangun. Kami bekerja keras sepanjang malam berjaga-jaga, tetapi Anda cukup tidur sampai sekarang." Tuan yang muda sekali. Sebelum dia berjalan, suara dingin gadis muda itu terdengar di udara pagi. Tanpa melirik wanita muda itu, Xiao Yan hanya maju ke depan untuk membantu Kagang mengemas tenda. Jika dia tidak menyebarkan kotoran dari hewan buas tingkat tinggi di sekitar tenda, apakah dia benar-benar berpikir bahwa malam terakhir akan berlalu begitu damai? Setelah mengemasi tenda, Xiao Yan mengikuti yang lain untuk jarak pendek saat mereka menuju ke arah yang sama. Xiao Yan memandang jalan besar yang agak jauh dan tanpa sadar tersenyum. Sambil tersenyum, Xiao Yan menghadap Kagang dan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Paman Kagang, kita akan berpisah di sini. Terima kasih atas perhatian yang telah Anda berikan kepada saya selama perjalanan." "Yao Yan,
Tidakkah kamu juga pergi ke kota Qingshan? Kami juga menuju ke sana. Melihat bahwa Xiao Yan berniat pergi, Kagang tertegun bertanya. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia bisa memilih untuk mengabaikan bocah manja bernama Ling Er, suaranya yang mengejek membuatnya merasa kesal. Dia tidak masokis sehingga dia memutuskan bahwa lebih baik baginya untuk bepergian sendirian. Hehe, tiba-tiba aku ingat bahwa aku masih punya beberapa hal untuk dilakukan. Saya khawatir bahwa saya harus berhenti di sini selama setengah hari. Kalian semua harus melanjutkan. Ayo, Paman Kagang, apa asyiknya membawa barang bawaan itu? 2 bintang, iya, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan saya. Bocah manja dengan cepat menghentikan Kagang tepat ketika yang terakhir akan membuka mulut dan berbicara. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Kagang hanya bisa tersenyum meminta maaf pada Xiao Yan dan berbalik. Ketika dia melakukannya, dia diam dan berkata dengan cemberut, sungguh sial. Kami akhirnya bertemu dengan pria menjengkelkan ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Yan yang akan pergi mengalihkan pandangannya ke jalan utama. Sekelompok 7 atau 8 pria mengendarai kuda bertanduk tunggal datang berderap. Sepanjang jalan, semua orang buru-buru menghindar, takut tidak sengaja terluka. Siapa dia? Mengamati pemimpin, seorang pria kurus tinggi menunggang kuda bertanduk tunggal, Xiao Yan penasaran bertanya. Pemimpin perusahaan kedua dari Wolf Head Mercenary Company, Ganmu. Kagang tertawa getir, orang ini selalu menggosok kita dengan cara yang salah. Tidak ada yang baik terjadi setiap kali kita bertemu dengannya. Selain itu, orang ini adalah bintang 9 Douze, kita tidak bisa mengalahkannya. Pemimpin perusahaan kedua dari Wolf Head Mercenary Company. Mendengar ini, Xiao Yan sejenak membeku. Sesaat kemudian, senyum muncul di wajahnya. Pria ini lagi. Paman Kagang, ayo cepat pergi. Cepat. Melihat pria di atas kuda itu berlari kencang, wajah gadis muda manja itu memutih ketika dia berkata dengan suara panik. Melihat wajahnya yang panik, Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Tentu saja, orang jahat akan disiksa oleh orang jahat lainnya. Selama beberapa orang bercakap-cakap, pria kurus tinggi sudah berkuda. Dia menyapu pandangannya ke arah Kagang dan yang lainnya dan tersenyum, hei, bukankah ini Kagang dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah? Nah, apakah kali ini Anda berhasil mendapatkan sesuatu dari Magic Beast Mountain Range? Kagang menekan alisnya dengan erat dan mengabaikannya. Pria kurus itu tidak keberatan ketika melihat bahwa Kagang tetap diam. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Ling Er yang berusaha bersembunyi. Dia menjilat lidahnya dengan tidak senonoh dan tersenyum cemerlang ketika berkata, Ling Er semakin menawan. Saya paling suka gadis-gadis muda seperti Anda. Haha, rasanya luar biasa. Anda seharusnya tidak sendirian di masa depan, haha. Mendengar tawa cabul pria kurus tinggi itu, tubuh Ling Er bergetar. Dia buru-buru bersembunyi di balik punggung Kagang, tidak berani membuka mulut untuk berbicara. Haha, aku punya beberapa masalah mendesak hari ini, jadi aku tidak akan bermain denganmu lagi. Haha, lain kali kita bertemu, aku tidak akan begitu baik. Setelah melecehkan gadis muda itu, lelaki kurus tinggi itu tertawa keras dan mencambuk kudanya dan pergi. Melihat lelaki kurus tinggi itu pergi, Kagang dan yang lainnya menghela napas lega. Namun, saat pria kurus tinggi itu bergegas pergi, sebuah ledakan terdengar di sisi jalan. Pada saat yang sama, sosok hitam menembak ke arah pemimpin perusahaan kedua seperti sambaran petir. Sosok manusia tiba di atas kuda. Dia memutar tubuhnya dan dengan kejam menendang kaki kanannya di atas dagu pria kurus tinggi itu. Seketika tubuh yang terakhir melengkung di udara dan menabrak tanah dengan keras. Gurk, seteguk darah segar dimuntahkan. Sebelum lelaki jangkung dan kurus itu sempat bereaksi, sebuah kaki melangkah ke dadanya dan tawa samar seorang pemuda berangsur-angsur terdengar, tetaplah di sini, ini akan menyelamatkan. Saya dari kesulitan harus mencari Anda nanti. Semuanya terjadi dalam sekejap. Kagang dan wajah-wajah lainnya tanpa sadar terguncang ketika mereka melihat Ganmu tiba-tiba muncul di bawah kaki seseorang. Ini terutama terjadi ketika tatapan mereka mengikuti kaki menginjak tubuh Ganmu dan bergerak ke atas. Tatapan tertegun mereka menjadi beku. Ganmu yang terlalu sombong, dalam sekejap, berubah menjadi seseorang yang secara acak diinjak oleh kaki orang lain. Perubahan 180 derajat ini menyebabkan tidak hanya Kagang dan yang lainnya menatap dengan kaget, tetapi juga membuat bawahan di belakang Ganmu mengungkapkan ekspresi tertegun. Di jalan yang luas,
Banyak pejalan kaki kosong menatap Ganmu yang berada di bawah kaki Xiao Yan dan tidak bisa memulihkan pikiran mereka. Dalam beberapa saat, jalan yang berisik itu menjadi sunyi senyap. Beberapa saat kemudian, Kagang dan kelompoknya akhirnya pulih. Mereka memandang Ganmu yang ditekan erat di bawah kaki Xiao Yan dan saling bertukar pandang. Apakah dia benar-benar 2 bintang Douse? Dari kecepatan dan kekuatan ledakan yang dia perlihatkan, kekuatan menakutkan pemuda ini tidak akan lebih lemah daripada kekuatan bintang 9 Douse, Ganmu. Sepertinya kita semua salah. Sambil menggelengkan kepalanya, Kagang tersenyum pahit saat dia menghela nafas. Sepertinya pemuda itu menyembunyikan kekuatannya. Bersembunyi di balik tubuh Kagang, Ling Er juga kaget dengan perubahan mendadak ini. Matanya menatap pemuda yang dengan mudah memegang Ganmu di bawah kakinya, yang bahkan ayahnya tidak bisa mengalahkannya. Dia tidak berharap bahwa pemuda yang berulang kali diejeknya sepanjang hari akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Mengingat sikapnya terhadapnya, senyum mengejek muncul di wajah cantik Ling Er untuk pertama kalinya. Tidak heran dia berpura-pura tuli dengan kata-katanya terlepas dari bagaimana dia mengejeknya. Mungkin dalam hatinya, dia seperti badut yang melakukan acaranya sendiri. Sambil mendesah dalam hatinya, gadis muda itu menyaksikan Ganmu yang dadanya sedang diinjak oleh pemuda itu. Uhuk. Batuk intens disertai dengan beberapa darah keluar dari mulut Ganmu. Baru kemudian pikirannya akhirnya terbangun dari kondisinya yang bingung. Dengan mata terbelalak, dia memelototi pria muda di atasnya dan mendesis, "Bajingur kecil, apakah kau benar-benar tahu siapa aku?" Pemimpin perusahaan kedua dari Wolfhead Mercenary Company. Mengangguk kepalanya, Xiao Yan menjawab sambil tersenyum, "Maaf, tetapi aku datang karena aku tahu tentang identitasmu." Mata Ganmu sedikit menyusut saat dia menatap dengan penuh perhatian pada pemuda yang tersenyum ini. Sesaat kemudian, sebuah pikiran muncul di benaknya. Wajah pemuda itu dari beberapa bulan yang lalu secara bertahap bergabung dengan wajah orang di depannya. Seketika, suara kagetnya berteriak tanpa sadar, "Kamu, Xiao Yan. Bukankah kamu dikejar ke daerah dalam pegunungan sihir bis? Kenapa kamu masih hidup?" Ketika kata-kata Ganmu meninggalkan mulutnya, suara orang-orang di sekitarnya meledak menjadi gempar. Saat itu, Wolfhead Mercenary Company menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengejar pemuda bernama Xiao Yan ke daerah bagian dalam pegunungan Magic Beast Mountain dalam upaya untuk membunuhnya. Tanpa diduga, pemuda itu berhasil berjalan keluar hidup-hidup dari daerah dalam pegunungan, yang juga dikenal sebagai zona kematian. Xiao Yan. Dia sebenarnya adalah Xiao Yan yang telah menyebabkan pergolakan di Wolfhead Mercenary Company. Di satu sisi, wajah Kagang dipenuhi dengan kejutan. Baginya dan kelompoknya untuk bisa berjalan bersama orang terkenal yang dikabarkan ini di Magic Beast Mountain Range adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Bunuh dia. Setelah dipermalukan di depan umum, wajah Ganmu tumbuh semakin mengancam. Atas perintahnya, bawahannya buru-buru mengeluarkan senjata mereka sambil mengenakan ekspresi sengit dan menyerang Xiao Yan dalam upaya untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, Douki hijau pucat dengan cepat bangkit dari tubuh Ganmu. Tinjunya perlahan berubah menjadi warna kayu dan dengan teriakan rendah menabrak betis Xiao Yan. Langkah meledak. Mengikuti panggilan Xiao Yan di dalam hatinya, energi kuning samar cepat terbentuk di kaki Xiao Yan dan dia dengan cepat menginjak dada Ganmu. Tubuh Xiao Yan kemudian menembak ke arah beberapa tentara bayaran yang menunggangi kuda mereka. Gruk, kekuatan ledakan dari Exploding Steps melepaskan ledakan keras di dada Ganmu. Kekuatan bergelombang secara langsung menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Ganmu dengan gemetar berdiri setelahnya dan menarik batang baja dari punggungnya. Menggertakkan giginya karena marah, dia menyerang Xiao Yan. Xiao Yan, yang telah menembak seperti angin, melewati pertahanan beberapa penjaga dalam sekejap. Meraih gagang penguasa Suan berat dan menariknya, melepaskannya dari batas-batas kain hitam. Tubuh penguasa besar meluncur secara horizontal keluar, langsung menyebabkan beberapa tentara bayaran secara bersamaan terjatuh ke tanah dan batuk darah. Hanya 2 atau 3 kali pertukaran, Xiao Yan dengan mudah mengalahkan beberapa tentara bayaran dengan kekuatan bintang 5 Douse. Dia kemudian perlahan berbalik dan menyaksikan Ganmu pengisian padanya dengan batang logam di tangannya dan warna hijau pucat Douki menutupi tubuhnya. Membawa penguasa Suan berat dengan tangan kanannya, Xiao Yan berhenti sejenak sebelum kakinya sekali lagi menginjak keras di tanah. Dengan suara ledakan,
tubuh Xiaoyan melesat maju dan berada di depan Ganmu dalam sekejap mata. Dia sedikit mengencangkan cengkeramannya pada penguasa Suan berat, dengan kekuatan yang sangat ganas, dengan kejam meretas Ganmu. Kekuatan tajam dari angin yang pecah menyebabkan wajah putih Ganmu berubah lebih buruk. Tidak dapat menghindari serangan itu, dia buru-buru memegang batang logamnya dengan erat dan membiarkan Douqi di dalam tubuhnya melonjak keluar sebelum menemui pukulan. Bang! Suara dua benda logam bertabrakan terdengar di jalan, menarik perhatian semua orang. Setelah batang logam dan penguasa yang berat bertabrakan, energi yang sangat besar pada mereka menyebabkan tubuh Ganmu tenggelam ke titik di mana bagian belakang kakinya tenggelam di tanah. Brek! Melihat Ganmu menggigit bibirnya dan bertahan, Xiaoyan tertawa dingin. Dia melepaskan sedikit Douqi dari tubuhnya dan menuangkannya ke Heavy Suan Ruler yang pekat. Retak. Dengan meningkatnya kekuatan penguasa hitam berat, beberapa garis retak perlahan muncul di batang logam di tangan Ganmu. Sesaat kemudian, garis retakan dengan cepat meluas dan batang logam akhirnya putus. Melihat senjatanya dengan paksa dihancurkan oleh lawannya, ekspresi ngeri muncul di wajah Ganmu. Tubuhnya membentuk lengkungan aneh dan kakinya buru-buru melangkah mundur. Setelah melanggar batang logam, penguasa Suan berat terus merosot ke bawah dan membelah bekas luka yang dalam di tanah. Xiaoyan mengangkat matanya ketika dia melihat Ganmu menghindari serangan itu. Sekali lagi kakinya dengan keras menginjak tanah. Dengan suara ledakan, tubuhnya muncul di belakang punggung Ganmu yang mundur seperti kilat. Dia tersenyum, menarik kaki kanannya ke belakang dan dengan keras melemparkan tendangan yang membawa kekuatan keras ke punggung Ganmu. Gruk! Setelah sekali lagi menerima pukulan berat, wajah putih Ganmu tampak jauh lebih pucat. Seteguk darah lainnya diludahkan dengan keras. Seperti labu, tubuhnya berguling-guling di tanah lebih dari 10 meter dan berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Dia benar-benar dapat mengalahkan bintang 9 Douze di usia yang begitu muda. Di masa depan, seberapa kuat dia? Bakat yang menakutkan. Wolfhead Mercenary Company benar-benar sial untuk dipusingkan dengan orang seperti itu. Setelah melihat penentuan dari perkelahian Xiaoyan, semua orang tidak bisa menahan nafas iri hati. Setelah berguling-guling di tanah selama lebih dari 10 rotasi, Ganmu akhirnya naik kembali ke kakinya. Dia mengamati tatapan mengejek di sekitarnya dan matanya tanpa sadar memerah. Mengangkat kepalanya, dia menatap pemuda yang membawa penguasa yang berat dengan wajah penuh kebencian dan mengancam yang menyebabkan orang lain bergidik. Suara serak Ganmu dengan dingin berkata, "Bajigur kecil. Jika kau berakhir di tanganku, aku akan membuatmu menderita nasib terburuk daripada kematian. Aku pikir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Xiaoyan tersenyum. Matanya juga dipenuhi dengan niat membunuh yang sama gelap dan dingin. Jika dia mampu membunuh bintang 9 Douze, itu akan menjadi pukulan signifikan terhadap Wolfhead Mercenary Company. Terlepas dari apa yang terjadi, dia tidak akan membiarkan orang ini kembali hidup-hidup. Ganmu dengan dingin mencibir, tetapi hatinya agak gelisah. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya telah menghancurkan kesombongannya menjadi berkeping-keping. Dia melirik ke sekelilingnya dan ketika sudut matanya mendarat di Ling Er yang tidak jauh darinya, senyum menyeramkan muncul di sudut mulutnya. Dari belakang, tampaknya Xiaoyan bersama dengan kelompok Kagang dan sepertinya mereka saling kenal. Jika dia ingin melarikan diri dari Xiaoyan, dia perlu memikirkan beberapa metode yang kurang jujur. Ketika pikirannya mencapai titik ini, Ganmu menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba bergegas menuju kelompok Kagang. Saat tubuh Ganmu bergerak, kelompok Kagang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, kecepatan Ganmu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Sama seperti mereka telah menyiapkan pertahanan mereka, tubuh Ganmu tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Ling Er yang tidak berpengalaman. Ling Er, hati-hati. Kagang buru-buru memanggil ketika dia melihat Ganmu tiba-tiba berubah arah. Hanya setelah mendengar panggilannya, Ling Er memalingkan pandangannya yang kabur dari Xiaoyan. Ketika dia melihat Ganmu mengancam menerkam ke arahnya, wajahnya yang kecil dipenuhi dengan panik. Namun, tubuhnya tampak membeku dan tidak bisa bergerak. Ling Er kecil, haha. Ayo pergi. Datang dan bermain dengan paman. Melihat ekspresi panik di wajah gadis muda itu, perasaan tidak sopan di hati Ganmu melonjak ketika dia tertawa cabul. Ling Er jatuh mundur ke tanah karena ketakutan ketika dia melihat bahwa Ganmu ada di sekitarnya.
Wajah pucatnya terus menggigil, dia tahu betul nasib yang menunggu gadis-gadis yang ditangkap Ganmu. Menyaksikan ketakutan gadis muda itu, Ganmu menjadi lebih bersemangat. Namun, ketika dia bersiap untuk meraihnya, seorang pria muda yang membawa penguasa besar muncul seperti hantu di depan gadis muda itu. Mengangkat matanya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, perusahaan serigala kepala mercenari memang dipenuhi dengan sampah. Dengan pernyataan itu, Xiao Yan mempererat cengkeramannya pada penguasa Suan berat dan mengisinya dengan energi yang ganas. Itu berubah menjadi bayangan hitam dan dengan cepat mengayun keluar secara horizontal. Bang! Di bawah mata ngeri Ganmu, penguasa tanpa ampun menabrak dadanya. Seketika, matanya sedikit menonjol dan dadanya melengkung ke dalam. Beberapa mulut penuh darah dan organ dalam yang hancur dimuntahkan dari mulutnya, sementara tubuhnya terlempar ke belakang dan berhenti secara bertahap setelah mematahkan 2 atau 3 pohon. Rasa dingin muncul di hati semua saksi ketika mereka menyaksikan Ganmu perlahan berubah tak bernyawa ketika dia berbaring di bawah pohon. Setelah melirik mayat itu dengan acuh tak acuh, Xiao Yan memutar tangannya dan meletakkan penguasa kembali di belakangnya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Kagang tanpa berbalik untuk melihat gadis muda yang ketakutan di tanah dan perlahan-lahan mulai berjalan menuju kota Kingsan, mengamati bagian belakang pemuda yang membawa penguasa berat berwarna hitam yang menghilang di cakrawala. Ling Er yang duduk membeku di tanah, berkata dengan suara bergetar lembut, maafkan saya. Xiao Yan yang telah diisolasi selama beberapa bulan terakhir bergumam, jika dia tinggal sendirian di alam liar selama beberapa dekade, apakah dia masih bisa berbicara? Menggelengkan kepalanya dengan senyum, Xiao Yan melemparkan pertanyaan konyol ini dari kepalanya dan menepuk penguasa Suan berat di punggungnya yang telah dibungkus dengan kain hitam. Dia berdiri di persimpangan dan menarik seorang pejalan kaki dan bertanya tentang lokasi rumah obat 1000. Dia kemudian membuka langkahnya dan bergegas ke arah yang ditunjukkan pejalan kaki. Setelah berjalan, suara berisik perlahan memudar menjadi tenang di jalan sempit. Sesaat kemudian, sebuah rumah kecil unik muncul di hadapannya. Keamanan di pintu masuk manor sangat ketat dengan lebih dari 10 penjaga bersenjata lengkap hadir. Mengamati penjaga itu, dia memutar pandangannya berbalik ke belakang puri. Dia dengan hati-hati melirik ke sekeliling dan diam-diam melompati tembok. Xiao Yan menyelinap ke manor dengan waspada menghindari beberapa penjaga yang berpatroli. Setelah itu, dia diam-diam meraih seorang wanita muda mengenakan seragam pelayan. Melihat ekspresi ketakutan wanita muda itu, Xiao Yan merendahkan suaranya dan bertanya, apakah Dokter Peri ada di sini? Mem. Dengan mulut tertutup oleh Xiao Yan, wanita muda itu hanya bisa membuat suara-suara samar. Katakan di mana kamarnya. Jangan mencoba sesuatu yang lucu. Kalau tidak, aku akan menelanjangimu dan membuangmu. Ancaman lembut yang dikeluarkan di samping telinganya membuat wanita muda itu ketakutan sampai-sampai meneteskan air mata. Dia buru-buru menunjuk ke jalan setapak yang menuju ke kamar Dokter Peri dengan tangannya yang gemetaran. Setelah menerima informasi tentang lokasi, Xiao Yan mengetuk wanita muda itu tak sadarkan diri dan menyembunyikannya di tempat rahasia. Dia kemudian dengan hati-hati menuju ke arah yang ditunjukkan gadis itu. Setelah menghindari beberapa patroli lagi, Xiao Yan berhasil tiba di belakang ruangan yang cukup sepi. Dia diam-diam menavigasi di sekitarnya menuju ke depan dan menemukan 4 penjaga di luar pintu. Keempat orang muncul seperti penjaga, tetapi gerak-gerik mereka mencurigakan. Sepertinya hari-harinya juga tidak begitu baik, Xiao Yan tersenyum dalam hatinya ketika dia menelusuri bagian belakang ruangan, yang menghadap ke danau kecil. Dengan hati-hati berdiri di tepi kayu ruangan itu, Xiao Yan perlahan-lahan menggeser dirinya menghadap jendela yang terbuka dan dengan hati-hati mengangkat tubuhnya ke dalam ruangan. Xiao Yan diam-diam mendarat dengan kakinya di tanah dan mengamati ruangan yang didekorasi secara unik dan tenang. Jantungnya mendesah ketika dia mencium aroma samar tersebar di bagian dalam ruangan. Menyapu pandangannya, Xiao Yan akhirnya melihat gambar buram di balik tirai. Dia melangkah maju dan membuka tirai. Ada seorang wanita mengenakan gaun putih yang menekuk kepalanya dengan cermat mencampur beberapa bubuk obat. Kadang-kadang, dia akan menggunakan batang kristal untuk mengoleskan bubuk kecil dan mengendusnya dengan lembut di bawah hidungnya. Perlahan wanita itu tampaknya telah menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke wajah pemuda yang tersenyum. Rasa dingin di wajahnya berangsur-angsur hilang. Dia dengan cepat melirik keluar dari pintu dan melambai Xiao Yan.
Xiao Yan berjalan ke platform kecil sambil tersenyum dan duduk dengan menyilangkan kaki sambil berkata, sedang diawasi. Set, jangan bilang apa-apa. Dokter Peri menggelengkan jarinya dan tiba-tiba mengeluarkan botol giok kecil dari sakunya. Dia menuangkan cairan merah pucat yang biasa dia usap di tangan Xiao Yan. Apa yang kamu lakukan? Melihat tindakan Dokter Peri, Xiao Yan bertanya dengan suara bingung. Aroma di ruangan itu adalah racun yang bekerja. Lambat, tidak baik bagi Anda untuk menarik napas. Dokter Peri berkata sambil tersenyum, tetapi jika Anda menerapkan beberapa obat penawar yang telah saya buat, Anda akan kebal terhadapnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena terkejut sambil tertawa getir, aku tidak berpikir bahwa kamu akan menggunakan racun bahkan di kamarmu. Dokter Peri tersenyum dan membuka rambut hitamnya. Dia agak tak berdaya berkata, saya tidak punya pilihan. Sebagai perempuan yang lemah, kemampuan saya terbatas sehingga saya hanya bisa mengandalkan cara-cara yang tidak lazim ini. Dengan cara apa kamu lemah? Metode racun ini tidak ada yang menemukannya, bahkan aku hampir saja ketahuan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang di luar itu. Ya, dia wasi. Dokter Peri dengan ceroboh berkata, The Wolfhead Mercenary Company menyebarkan berita bahwa aku telah menemukan harta karun dan pemilik rumah obat 1000 ini dengan rakus mengamati bagianku. Selama periode waktu ini, dia telah berusaha untuk mengambil buku 7 warna beracun, tetapi saya berhasil menahannya. Namun, dia menjadi agak tidak sabar. Kenapa kamu tidak pergi? Dengan kemampuanmu menggunakan racun, seharusnya tidak ada orang di sini yang dapat menghentikanmu. Xiao Yan tersenyum bertanya, aku menunggumu untuk menyelamatkanku. Senyum muncul di wajahnya yang cantik. Melihat wajah Xiao Yan yang tak berdaya, Dokter Peri menyeringai, jika aku ingin berlatih Seven Poison Book berwarna, aku secara alami akan membutuhkan sejumlah besar bahan obat untuk bereksperimen. Bukankah ini tempat terbaik? Tapi kupikir aku harus pergi hari ini. Hari ini adalah hari terakhir dari tenggat waktu 3 hari yang diberikan pria itu padaku. Dokter Peri memindahkan bubuk obat di atas meja ke dalam botol kecil sebelum memiringkan kepalanya dan menatap Xiao Yan, sekali lagi kamu melebihi harapan saya. Tanpa disangka-sangka, kamu tidak hanya selamat tinggal di wilayah dalam pegunungan sihir bis, tetapi kekuatanmu telah tumbuh secara signifikan. Sepertinya memilih menjadi sekutu Anda adalah keputusan yang bijaksana. Haha, aku hanya beruntung. Xiao Yan tertawa dan berdiri, ayo pergi. Saya masih berniat membuat masalah untuk Wolfhead Mercenary Company. Haha, hitung saya. Mereka adalah faktor dalam kesulitan saya saat ini. Sekarang saya akan pergi. Wajar saja saya memberi mereka sesuatu untuk mengingat saya. Kata Dokter Peri sambil tersenyum saat dia berdiri dengan sikap yang cantik. Tentu saja, aku punya niat ini ketika aku datang untuk mencarimu. Xiao Yan tersenyum. Dengan penguasaan Dokter Peri dalam racun, bahkan dia sedikit takut padanya. Jika dia mendapatkan bantuannya, menyingkirkan Wolfhead Mercenary Company tidak akan sulit. Tepat saat Dokter Peri berkemas, suara ketukan datang dari pintu masuk. Suara seorang pria parubaya bergetar ke dalam ruangan, haha. Dokter Peri, kau masuk. Meskipun kata-kata itu menyampaikan pertanyaan, pintu itu terbuka ketika kata-kata itu mati. Mata pria parubaya itu menyapu ruangan. Wajahnya sedikit berubah ketika dia melihat pemuda itu berdiri di tengah ruangan. Sambil mengerutkan kening, dia melambaikan tangannya, memanggil 4 penjaga di belakangnya. Mereka mengambil senjata mereka dan menghadapi 2 orang di ruangan itu. Dokter Peri, bolehkah aku tahu siapa ini? Tatapan pria parubaya itu berbalik ke arah Dokter Peri yang sibuk mengepak barang-barangnya saat dia tersenyum tulus. Xiao Yan. Xiao Yan berkata setelah melirik Dokter Peri. Xiao Yan, bukankah kamu dikejar ke daerah bagian dalam pegunungan sihir bis? Mendengar jawabannya, wajah pria parubaya itu menjadi kosong. Seketika kebahagiaan muncul di matanya saat dia berkata dengan sopan, hehe. Saya tidak berpikir bahwa saudara Xiao Yan begitu kuat. Saya mengagumimu karena bisa melarikan diri dari wilayah dalam pegunungan yang juga dikenal sebagai zona kematian. Saya hanya beruntung. Xiao Yan sembarangan mengangkat matanya dan tertawa, saya akan pergi dengan Dokter Peri. Bisakah kamu minggir? Wajah pria parubaya itu sedikit berkedut saat dia tersenyum, ini adalah takdir yang memungkinkan kami untuk bertemu. Karena Anda telah datang ke rumah obat 1000 kami, Anda harus tinggal sedikit lebih lama. Yang paling saya sukai adalah berteman dengan orang seperti Anda.
Ketika dia berbicara, pria parubaya itu melangkah mundur dan memblokir pintu masuk dengan para penjaga. Dia sudah mendengar bahwa Xiao Yan memiliki harta dari gua. Sekarang setelah Xiao Yan datang ke sini, pria parubaya itu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Tuan Yao, tolong lihat telapak tangan kanan Anda. Apakah terlihat agak hijau? Setelah membungkus barang-barangnya ke dalam tas, Dokter Peri meletakkannya di punggungnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk berbicara. Mendengar kata-kata Dokter Peri, wajah pria parubaya itu berubah. Dia buru-buru membuka telapak tangannya dan menemukan bahwa pusat telapak tangannya tampak hijau. Segera, dia menuntut, kamu meracuniku. Haha, ini hanya sarana untuk melindungi diriku. Dokter Peri menggelengkan kepalanya ketika dia berkata dengan lembut, Tuan Yao, saya yakin Anda sangat sadar akan potensi obat yang saya buat. Jika saya tidak memberi Anda metode untuk membuat penawar racun, paling banyak Anda akan punya waktu sebulan sebelum racun mulai berlaku. Ketika itu terjadi, Anda akan lumpuh, jika Anda tidak beruntung akan mati. Suara lembut bergema di seluruh ruangan. Meskipun hari itu cerah, Tuan Yao merasa seperti berada di kamar es. Setelah sangat berhati-hati, dia masih jatuh ke dalam perangkap Dokter Peri. Mr. Yao menimbang hidupnya dan keserakahannya untuk waktu yang lama sebelum dia dengan enggan menyalak, serahkan formula penawarnya dan aku akan membiarkanmu pergi. Setelah tinggal di rumah obat 1000 begitu lama, Mr. Yao seharusnya tidak mengharapkan saya untuk mempercayai Anda untuk menepati janji Anda. Biarkan kami pergi dan saya akan menyerahkan formula itu kepada Anda, kata Dokter Peri dengan santai. Tangan Xiao Yan ada di belakang lehernya saat dia berdiri di sampingnya menyaksikan pemilik rumah obat 1000 sedang dipermainkan oleh Dokter Peri. Dia tidak bisa menahan perasaan ingin tertawa. Namun, di atas situasi yang lucu, Xiao Yan merasa sedikit lebih takut. Jika wanita ini diberi kesempatan, prestasi masa depannya tidak akan rendah. Kamu, wajah Mr. Yao berubah menjadi biru karena marah ketika berhadapan dengan Dokter Peri. Dia berjalan dalam lingkaran sebelum dengan kasar melambaikan tangannya, memerintahkan para penjaga untuk mundur. Ayo pergi. Melihat Tuan Yao mundur, Dokter Peri memalingkan kepalanya ke arah Xiao Yan dan tersenyum. Xiao Yan mengangkat ibu jarinya dan memimpin dari pintu. Dokter Peri mengikuti di belakangnya. Dengan ekspresi suram, Tuan Yao bersama para penjaga mengikuti mereka keluar dari ruangan. Dia tidak bisa merasa bahagia di dalam dirinya, kesempatan untuk kekayaan terbang keluar dari tangannya. Ketika mereka tiba di area yang luas, Dokter Peri mengeluarkan peluit bambu dan meniup dengan lembut. Beberapa saat kemudian, seekor elang biru besar muncul di langit dengan cepat terbang mendarat di atas Manor dan perlahan turun. Mengamati elang biru yang turun, Xiao Yan meraih pinggang Dokter Peri dan turun dari tanah, melepaskan suara ledakan. Tubuhnya melesat ke udara dan dengan ringan mendarat di punggung elang. Setelah itu, Dokter Peri dengan sembarangan melemparkan formula ke bawah sebelum mengendalikan elang dan membawanya pergi di bawah mata marah Tuan Yao. Berdiri di punggung dan menatap elang biru di bawahnya, merasa sangat iri, jenis transportasi terbang ini adalah sesuatu yang orang lain inginkan. Saat tangannya menyentuh bulu elang biru dengan lembut, Dokter Peri memperhatikan ekspresi Xiao Yan dan tidak bisa menahan tawa, kenapa? Apakah Anda tertarik dengan Xiao Lan saya? Tapi aku tidak akan memberikannya padamu. Dia telah menemani saya selama bertahun-tahun. Aku mungkin cemburu, tapi aku tidak akan merebut barang favorit orang lain. Bahkan jika Anda bersedia, saya tidak akan setuju. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tahu bahwa di benua Doqi, memiliki hewan peliharaan yang dapat membantu, mengharuskan pemilik dan Magic Beast untuk membangun hubungan, karena tidak ada kontrak khusus yang akan mengikat mereka. Namun, Magic Beast adalah makhluk yang agresif, jadi hanya sedikit yang beruntung yang memiliki kesempatan untuk berteman dan mendapatkan kesetiaan mereka. The Fairy Doctor hanya mendapatkan loyalitas dari Magic Eagle binatang peringkat pertama ini ketika dia menyelamatkan nyawanya beberapa tahun yang lalu. Jika dia memberikannya kepada Xiao Yan, kemungkinan elang akan segera membuka sayapnya dan terbang ke pegunungan. Dengan lembut membelai bulu elang biru dengan senyum, Dokter Peri berkata dengan lembut, meskipun Magic Beast sangat ganas, jika Anda berhasil memenangkan kesetiaan mereka, mereka tidak akan pernah mengkhianati Anda. Di depan ini, mereka jauh lebih baik daripada manusia. Berbagi perasaannya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengalihkan pandangannya ke tanah yang bergerak cepat dan bertanya, di mana markas besar Wolf Head Mercenary Company?
Markas itu seharusnya ada di ujung selatan kota Qingshan. Wilayah itu hampir seluruhnya ditempati oleh mereka. Jari halusnya menunjuk ke arah yang Blue Eagle terbang ke arah itu saat dia berkata. Setelah tinggal di kota Qingshan selama bertahun-tahun, Anda harus tahu jumlah anggota dan kekuatan keseluruhan dari Wolfhead Mercenary Company kan? Xiao Yan bertanya dengan serius. Wolfhead Mercenary Company telah berkembang di kota Qingshan selama lebih dari 10 tahun, seharusnya memiliki sekitar 7 hingga 80 anggota. Sebagian besar kekuatan anggotanya antara 2 hingga 5 bintang Douse. Wolfhead Mercenary Company memiliki 3 pemimpin perusahaan. Salah satunya Hemeng yang sudah mati di tangan Anda sehingga hanya ada Musi dan Ganmu. Ganmu. Kebetulan saya bertemu dengannya di jalan, jadi saya sudah menyingkirkannya. Mendengar nama itu, Xiao Yan melambaikan tangannya dan menyela Dr. Peri sambil tertawa. Mendengar ini, Dr. Peri berhenti. Tatapannya menyapu Xiao Yan dan mengangguk. Sambil tersenyum, dia berkata, sepertinya aku sekali lagi meremehkan kekuatanmu. Perlu diketahui bahwa Ganmu adalah bintang 9 Douse. Karena kamu bisa dengan mudah membunuhnya, kamu seharusnya memiliki kekuatan perkiraan bintang 9 Douse kan? Haha, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk tanpa mengakui atau menyangkal. Dari apa yang Anda katakan, perusahaan serigala kepala mercenari saat ini hanya Musi yang bisa bertarung dengan Anda. Yang lain bukan pasanganmu. The Fairy Doctor menyuarakan pikirannya. Tetapi mereka memiliki sejumlah besar orang dan karena beberapa alasan, saya tidak berpengalaman dalam menghadapi situasi satu terhadap banyak orang. Xiao Yan menghela nafas dengan menyesal. Meskipun ia fasih dalam beberapa teknik Dou kelas Xuan, metode Qi-nya hanya pada tingkat Lo Huang. Dou Qi yang dapat dibuat dan disimpan oleh level metode Qi ini tidak cukup untuk mendukung setiap upaya untuk membunuh lebih dari 100 orang. Tentara bayaran itu tidak masalah. Dr. Peri menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan botol batu giok kecil dari sakunya. Dia membalikkannya dan menuangkan pil berwarna-warni. Dia menyerahkannya kepada Xiao Yan dan tersenyum, dengan bantuan Seven Colored Poison Book, racun yang sekarang bisa kubuat harus bisa dengan mudah membuat orang-orang di bawah bintang 5 Douse kehilangan kekuatan bertarung mereka atau mungkin bahkan membunuh mereka. Nanti, aku akan mendukungmu dari langit. Jika mereka berniat menyerang Anda sebagai kelompok, saya akan menaburkan bubuk obat. Pil ini adalah penangkal yang saya buat. Jika Anda memakannya, racun saya mungkin tidak memiliki banyak dampak pada Anda, tetapi Anda dapat menyimpan Dou Qi yang Anda butuhkan untuk menekan racun dengan itu. Xiao Yan mengangguk dan menerima pil obat. Dia ingin tahu menggulingkannya 2 kali di tangannya. Mempelajarinya dengan mata ahli alkimia tingkat 1, Xiao Yan bisa melihat bahwa itu tidak seperti bola obat pil nyata. Jelas bahwa itu diproduksi oleh Dr. Peri menggunakan api biasa untuk mencampur tanaman obat bersama-sama dan memaksanya menjadi bentuk pil. Xiao Yan melemparkan pil obat dan menelannya. Dengan Yao Lao, seorang ahli alkimia besar, Xiao Yan tidak takut dengan racun mematikan yang mungkin diam-diam ditambahkan ke dalamnya. Setelah menelan pil obat, Xiao Yan yang tersenyum berkata, mari kita bicara tentang kekuatan Musi. Akan lebih baik jika Anda bisa memberitahu saya secara mendetail tentang metode Qi dan teknik Dou yang ia miliki. Kekuatan Musi seharusnya sekitar 2 bintang Dousi. Metode Qi yang dia latih adalah metode Qi tipe angin yang disebut, angin pembunuh melonjak, yang merupakan tingkat Huang tinggi. Jari-jari Dr. Peri menyentuh rambut hitamnya yang tertiup angin saat dia menyuarakan pikirannya. Level Huang tinggi ya. Xiao Yan merasa lega mendengar kata-kata itu. Flame Mantra, yang dia latih mungkin adalah level Huang rendah, tetapi tidak akan lebih lemah dari level Huang tengah. Menambahkan berbagai teknik Xuan peringkat Dou yang dia fasih, Xiao Yan yakin bahwa dia bisa mempersempit kesenjangan antara peringkat bintang mereka. Selain metode Qi, Musi juga berpengalaman dalam 3 teknik Dou. Salah satunya adalah teknik Dou ofensif, yang lain adalah teknik Dou defensif dan yang terakhir adalah teknik Dou kelincahan. Dr. Peri melanjutkan, ketiga teknik Dou ini semuanya tingkat Huang tinggi. Apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya? Memiringkan kepalanya, Dr. Peri tertawa. Tunggu dan lihat pertunjukannya. Berdiri di punggung elang, Xiao Yan memperhatikan kota kecil di bawahnya dan tersenyum. Menurut deskripsi tentang Musi yang diberikan Dr. Peri, peluang kemenangannya tidak tampak rendah. Kamu mengatakan bahwa Xiao Yan melakukan ini. Di tengah aula,
Mata Musi merah ketika dia mengancam menatap tentara bayaran yang ketakutan dan meraung. Mayat Ganmu ada di depannya. Iya, pemimpin perusahaan, Xiaoyan yang kita kejar ke daerah dalam pegunungan sihir bis telah keluar hidup-hidup. Tentara bayaran menelan air liurnya dan berkata dengan wajah ketakutan. Mendengar ini, wajah gelap Musi menjadi semakin jelek. Rasa dingin yang menakutkan berulang kali melintas di matanya. Dia mondar-mandir di aula sebelum dengan dingin bertanya, membunuh Ganmu. Apakah ini dia lakukan sendiri? Meskipun Xiaoyan meluncurkan serangan menyelinap terlebih dahulu, dalam pertempuran tatap muka yang mengikuti, pemimpin perusahaan kedua masih cepat dikalahkan. Saya kira kekuatan Xiaoyan mungkin sekitar bintang 9 Douze. Bagaimana itu bisa terjadi? Sudah lebih dari 2 bulan, bagaimana dia bisa dipromosikan menjadi bintang 9 Douze begitu cepat? Di satu sudut, Muli segera melompat berdiri ketika dia mendengar kata-kata tentara bayaran itu. Perlu diketahui bahwa Muli sendiri menghabiskan setengah tahun untuk naik dari Douze bintang 6 menjadi Douze bintang 7. Namun, Xiaoyan sudah naik menjadi Douze bintang 9. Pukulan semacam ini adalah sesuatu yang sulit untuk ditanggung. Itu, mungkin tidak mungkin untuk orang lain, tetapi mungkin memang untuk orang itu. Mengambil napas dalam-dalam, Musi melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata, jadi bagaimana jika dia telah mencapai 9 bintang? Di depan Douzi, setiap Douze tidak signifikan. Berikan perintah. Kami akan melakukan pencarian menyeluruh untuk Xiaoyan. Kali ini, kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri lagi. Dia membanting telapak tangannya dengan keras di atas meja, dengan suaranya yang mengancam berkata, aku merasa sangat menyesal karena tidak bisa mendapatkan harta karun di tangannya, sampai kita mengejarnya ke daerah bagian dalam pegunungan sihir bis. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan kembali lagi. Karena dia telah kembali, dia bisa tinggal di sini selamanya. Mempersempit matanya, Musi tiba-tiba teringat dao teknik yang mengerikan yang ditampilkan Xiao Yan hari itu di samping jurang. Jantungnya sedikit melonjak. Dengan cepat, dia menghibur dirinya dengan suara lembut, tidak apa-apa. Bahkan jika dia memiliki teknik dao kelas tinggi, kekuatan sebenarnya masih terlalu lemah. Selain itu, teknik dao kelas tinggi, apakah Anda pikir saya tidak memilikinya? Sama seperti Musi yang menghibur dirinya sendiri, seorang tokoh tentara bayaran tiba-tiba membuka pintu dengan terburu-buru dan berkata dengan suara mendesak pemimpin perusahaan. Xiao Yan masuk dari pintu depan. Apa? Mendengar kata-kata itu, aula gempar. Musi juga terpana dengan berita itu. Dia segera berdiri dan mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan menarik tentara bayaran ke atas. Dia menuntut, berapa banyak orang yang dia bawa? Hanya dia sendiri. Tentara bayaran itu memberikan ekspresi aneh saat dia menjawab. Sendiri. Wajah Musi berkedut, berpikir bahwa dia salah dengar. Seketika, dia bertanya dengan suara tertegun, kamu bilang dia sendiri sedang menuju ke markas kita. Tentara bayaran itu dengan cepat mengangguk. Bajigur kecil ini. Apakah dia ingin membenturkan kepalanya ke batu? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya dengan dia sendiri, dia bisa menghilangkan seluruh Wolfhead Mercenary Company kita? Sudut mulut Musi berkedut saat dia tertawa dingin. Dengan wajah dingin, dia segera keluar dari aula dan dengan dingin berkata, untung saja dia ada di sini, menyelamatkanku dari kesulitan mengirim orang untuk mencarinya. Muli, suruh orang memblokir pintu utama. Saya ingin memberitahu dia bahwa Wolfhead Mercenary Company kita bukan tempat yang bisa dia datang dan pergi sesuka hati. Ya, Muli membuat gerakan besar sambil menganggukkan kepalanya. Senyum menyeramkan muncul di wajahnya saat ia dengan cepat berbalik dan menyampaikan perintah. Ayo pergi. Mari kita lihat apa yang memberi keberanian bajigur ini begitu banyak. Haha, Musi melambaikan tangannya dan tertawa keras ketika dia membawa semua orang keluar dari aula dan bergegas menuju halaman depan. Di belakangnya, sejumlah besar orang mengikuti dengan cermat. Sekelompok orang melewati aula depan dan tiba di halaman depan untuk menemukan seorang pria muda mengenakan pakaian hitam berdiri di sana tersenyum. Di bawahnya tergeletak lebih dari 10 tentara bayaran yang babak belur. Pintu yang keras juga pecah berkeping-keping. Musi Company Leader, haha, lama tidak bertemu. Melihat bahwa wajah dingin yang dihadapi Muli telah tiba, pria muda itu perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Hari ini, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Musi mengambil napas dalam-dalam saat dia memandang halaman depan yang berantakan. Dia melangkah maju dan menunjuk. Pemuda itu,
Ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi sinis yang tidak tertandingi. Ketika dihadapkan dengan pernyataan kematiannya, ujung mulut pemuda itu hanya terangkat dengan ejekan yang samar. Menonton semakin banyak tentara bayaran memenuhi halaman, Xiao Yan tersenyum samar. Terlepas dari segalanya, dia perlahan berjalan maju di depan kerumunan yang berkumpul. Maaf, aku di sini untuk membuat kekacauan. Anak muda, kau punya nyali. Saat dia melihat sikap sombong Xiao Yan, amarah ekstrim Musi berubah menjadi senyum. Dengan lambaian tangannya, menggantikan pintu depan yang semula hancur, sebuah pintu hitam tebal tiba-tiba muncul dari celah rahasia. Dengan suara ledakan, itu benar-benar menutup pintu keluar. Di belakang pintu yang berjatuhan, semakin banyak anggota serigala kepala mercenari bergegas keluar dari halaman dalam dan mengelilingi Xiao Yan dengan kilatan yang tidak menyenangkan di wajah mereka. Senjata di tangan mereka memantulkan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Menatap puluhan tentara bayaran di sekitarnya, Xiao Yan tampaknya agak tak berdaya menggelengkan kepalanya. Jangan mengandalkan aku pergi 1 lawan 1 denganmu, aku hanya akan menggunakan metode paling aman untuk benar-benar menghapusmu. Muli mencibir sambil menatap raut wajah Xiao Yan. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan ringan mengangguk. Musi menjadi komandan kelompok ini, dia tidak mungkin menjadi orang yang gegabah. Jika situasi mereka terbalik, Xiao Yan juga tidak akan terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar adil, terlepas dari seberapa hina metodenya, selama ia dapat dengan lancar mencapai tujuannya, itu akan menjadi metode terbaik. Pemenang selamanya benar dan yang kalah hanya jadi pecundang, Xiao Yan memiliki pemahaman yang mendalam tentang frasa ini. Pergi, bunuh dia. Tidak lagi tahan dengan omong kosong ini, Musi menunjuk ke arah Xiao Yan, suaranya yang dingin penuh dengan niat membunuh. Atas perintah komandan mereka, tentara bayaran di sekitarnya segera mencengkeram senjata mereka dengan kuat sebelum meraung-raung pertempuran saat mereka menutup lingkaran di sekitar Xiao Yan. Berdiri di puncak tangga, Musi menatap pemuda yang agak tenang itu. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan dingin berkata, apapun yang terjadi, kau harus mati hari ini. Serang. Saat semua orang menyerbu Xiao Yan dari segala arah, teriakan elang tiba-tiba terdengar di langit. Sebuah bayangan besar turun dari langit dan sejumlah besar bubuk putih berserakan darinya. Segera, udara kosong di atas halaman ditutupi dengan bubuk putih yang perlahan jatuh. Abaikan itu, bunuh dia dulu. Melihat perubahan tiba-tiba, Musi menekan alisnya bersama-sama dan memerintahkan dengan dingin. Setelah mendengar perintahnya, tentara bayaran yang panik segera menuduh Xiao Yan yang berada di dekatnya, bertujuan untuk membunuhnya. Xiao Yan menyaksikan tentara bayaran datang dari segala arah sebelum mengangkat kepalanya, bubuk putih akan mencapai mereka. Mengambil napas ringan, Xiao Yan mulai mengambil tindakan. Dia menurunkan kakinya dan tangan kanannya dengan erat meraih penguasa Suan berat di punggungnya. Dengan teriakan rendah, penguasa Suan berat diadakan di telapak tangannya saat terbang keluar. Bayangan gelap berputar di sekitar tubuh Xiao Yan dan beberapa tentara bayaran depan yang menuduhnya dengan kejam dipukul oleh penguasa yang berat. Darah menyembur dari mulut mereka ketika tubuh mereka terlempar ke belakang. Bang! Penguasa hitam itu dimasukkan ke tanah keras di depan Xiao Yan. Beberapa garis retak dengan cepat menyebar dari tempat penguasa itu berada. Dengan tangan kanannya memegang penguasa Suan berat, tangan kiri Xiao Yan tiba-tiba mengarah ke langit. Dia melengkungkan telapak tangannya dan kekuatan isap yang kuat langsung menyedot bubuk putih turun ke halaman. Sama seperti bubuk turun, tangan kiri Xiao Yan bergetar dan kekuatan dorong yang sangat kuat meniup bubuk putih ke tentara bayaran di sekitarnya seperti badai. Semua tentara bayaran yang dicakup bubuk itu segera mengeluarkan batuk yang hebat. Ada sesuatu yang aneh dengan bedak itu. Mundur. Di bawah kendali Xiao Yan, bubuk itu dengan cepat didorong di depan Musi. Ketika Musi mengambil napas dari itu, wajahnya berubah dan buru-buru memberi perintah. Setelah mendengar perintahnya, tentara bayaran yang mengisi sekitar secara membabi buta di bubuk yang tersebar cepat-cepat mundur. Namun, mereka mulai runtuh satu demi satu setelah mengambil sekitar 10 langkah mundur. Hanya ada beberapa tentara bayaran yang kuat yang limbung menahannya dan dengan cepat menarik lebih dalam ke halaman. Melihat bahwa hanya beberapa yang berhasil keluar dari udara yang penuh bubuk, wajah Musi berubah sangat suram. Angin yang bergejolak dan keras muncul di depannya dan meniup bubuk yang menyebar ke arahnya. Ditiup oleh angin kencang, bubuk itu perlahan-lahan tersebar,
mengungkapkan banyak tentara bayaran yang telah runtuh. Sejumlah erangan menyakitkan terus keluar dari mulut mereka. Musi menghela nafas ketika dia melihat bahwa hidup tentara bayaran tidak dalam bahaya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda itu, dengan suara keras, dia berkata, "Bajigur kecil, beraninya kamu menggunakan racun. Anda dapat mengambil keuntungan dari jumlah Anda, jadi mengapa saya tidak bisa menggunakan racun?" Melambaikan tangannya, Xiao Yan berkata sambil tersenyum menatap beberapa tentara bayaran yang tersisa. Sesaat, Xiao Yan mendukung penguasa berat dengan bahunya dan mengambil 2 langkah ke depan. Namun, perubahan terjadi ketika langkah keduanya mendarat. Salah satu tentara bayaran yang berulang kali mengerang di tanah tiba-tiba melompat berdiri. Longsword tajam yang ada di tangannya membawa lapisan tipis douki saat ditusuk dengan ganas dan kejam ke arah perut bagian bawah Xiao Yan. Menghadapi serangan itu, Xiao Yan tidak menunjukkan tanda panik sedikitpun. Dia dengan erat memegang penguasa Suan berat dan meletakkannya di depannya, menutupi lebih dari setengah tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, pertahanan ini dengan mudah mengatasi serangan Longsword. Kring! Longsword menikam Heavy Suan Ruler. Seketika, bunga api terbang kemana-mana. Namun, itu bahkan tidak meninggalkan goresan di tubuh penguasa. Setelah serangan menyelinap gagal, Ambuser tidak terus maju. Dia menggunakan kekuatan terbalik dari serangan itu dan dengan cepat mundur. Karena Anda telah meluncurkan serangan, mengapa Anda pergi? Xiao Yan diberitahu niatnya ketika Ambuser itu akan mundur. Dengan tawa lembut, kakinya menginjak tanah. Dengan suara ledakan, tubuh Xiao Yan tiba-tiba melesat maju dan hanya setengah meter dari Ambuser dalam sekejap. Sudut mata Xiao Yan membawa senyum dingin ketika matanya bertemu dengan Ambuser. Ambuser adalah musuh lamanya, Muli. Ekspresi Muli gelap ketika dia melihat Xiao Yan yang berada di sekitarnya dan ada kepanikan di daerah matanya yang dalam. Ketika bubuk obat telah turun dari langit, dia telah menggunakan kekacauan yang diciptakannya untuk mendekati Xiao Yan dan berpura-pura diracun tak jauh darinya. Namun, dia tidak menyangka aktingnya mudah dilihat lawannya. Lier, hati-hati. Perubahan tiba-tiba di medan perang juga menyebabkan Musi yang berdiri di platform terkejut. Terutama ketika dia melihat bahwa dukun itu sebenarnya adalah putranya, warna wajahnya berubah saat dia buru-buru memanggil. Terlambat. Memberikan senyum lebar ke Muli yang mundur, Xiao Yan sekali lagi menginjak tanah. Sebuah ledakan terdengar dan tubuhnya dengan cepat muncul di depan Muli. Penguasa Suan berat di tangannya membawa suara tekanan angin yang kuat saat itu membuat ayunan horizontal ke arah dada Muli. Tekanan angin yang kuat di depannya menyebabkan ekspresi Muli berubah sekali. Lagi, kesadaran menghantamnya ketika dia berkata dalam hatinya, orang ini benar-benar bintang 9 Douse. Pikiran itu melintas di benak Muli dan menghilang saat dia mengepalkan giginya. Dia diselimuti oleh serangan Xiao Yan dan dengan kecepatannya saat ini, mustahil untuk sepenuhnya menghindari serangan itu. Dengan demikian, dia hanya bisa dengan kuat menahan serangan Xiao Yan. Sudut mulutnya berkedut, Muli tanpa terkendali menumpahkan semua douki-nya ke pedang panjangnya. Akhirnya, dia mengepalkan giginya dan menikam pedangnya, yang membawa suara angin yang keras, di dada Xiao Yan. Bang! Tubuh penguasa besar itu terbang cepat di udara dan akhirnya meluncur di dada Muli. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dengan keras. Rasa sakit yang intens menyebabkan kilatan berbahaya melintas di mata Muli. Ketika tubuhnya hampir terlempar ke belakang, telapak tangannya memindahkan kekuatan ganas ke gagang pedang. Longsword meninggalkan tangannya dan di bawah tatapan seram Muli, menusuk ke dada Xiao Yan. Di bawah serangan ganas Xiao Yan, tubuh Muli, seperti bola meriam yang telah ditembakkan ke tanah dan menabrak tiang kayu besar. Dia memuntahkan seteguk darah lagi saat semua yang ada di depannya menjadi hitam dan dia pingsan. Longsword yang membawa kekuatan ganas menusuk tanpa ampun di dada Xiao Yan. Pukulan putus asa oleh Muli ini berhasil menyebabkan Xiao Yan mundur selangkah. Di langit, Dokter Peri mengeluarkan napas kaget saat dia melihat Xiao Yan ditikam oleh pedang panjang. Dia akan menaiki elang biru untuk menyelamatkannya ketika Xiao Yan mengangkat tangannya dan melambai padanya. Xiao Yan menunduk dan melihat pedang panjang di dadanya. Dia meraih gagang pedang dan menariknya keluar, tidak ada tanda darah segar di ujung pedang. Rompi batin yang ditinggalkan Yunzi memang kuat, melihat bahwa ujung pedang tidak memiliki noda darah, Xiao Yan memuji di dalam hatinya. Dia melemparkan pedang panjang ke samping dan menatap Muli yang setengah mati. Lier. Di platform tinggi,
Kepala Musi menjadi kosong. Dia buru-buru melompat ke bawah dan mengguncang Muli yang tidak sadar berat. Setelah menggunakan jarinya untuk memeriksa apakah napas Muli ada, dia menghela nafas lega. Dia menyerahkan Muli yang tidak sadar ke tentara bayaran di belakangnya dan mengangkat kepalanya untuk menatap Xiao Yan dengan mengancam. Tangannya perlahan mengambil tombak baja dari tanah saat suara dinginnya dipenuhi dengan niat membunuh. Apapun yang terjadi, kamu akan mati di sini hari ini. Kamu sudah memberitahuku itu terakhir kali. Xiao Yan menyaksikan Muli diangkat ke rumah dan sudut mulutnya terangkat dengan acuh tak acuh. Ketika Muli dihancurkan oleh penguasa Suan berat, energi pada penguasa telah melewati tubuh Muli dan memecahkan pusaran Douqi di perut bagian bawahnya. Dengan kata lain, bahkan jika Muli pulih dari luka-lukanya, dia akan menjadi cacat. Tindakan ini mungkin tampak sedikit kejam, tetapi Xiao Yan tidak peduli. Hubungan mereka adalah hubungan yang tidak bisa dimediasi. Upaya membunuhnya kembali di gua gunung dan pengejaran melintasi pegunungan akan menyebabkan Xiao Yan kehilangan nyawanya di tangan ayah dan anak itu seandainya dia tidak beruntung. Selain itu, Xiao Yan mengerti bahwa jika ia berakhir di tangan mereka, bahkan kematian bisa menjadi mimpi mewah. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya, Xiao Yan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia akan membunuh jika dia bisa dan memastikan bahwa yang lain kehilangan kemampuan untuk membalas dendam jika dia tidak bisa dibunuh. Musi perlahan mengangkat tombaknya saat dia menatap dengan gelap pada Xiao Yan yang tersenyum dengan tenang. Di bawah dorongan niat membunuhnya, Douqi di tubuhnya mulai melonjak dengan cepat dan keras. Di permukaan tubuhnya, Douqi hijau pucat perlahan keluar, membentuk jubah hijau tipis dari Qi di sekujur tubuhnya. Menonton Musi yang telah memanggil jubah energinya, Xiao Yan menghela nafas ringan. Ekspresi serius juga secara bertahap muncul di wajahnya. Terlepas dari betapa baiknya kata-kata Xiao Yan, lawannya adalah Dou Shi sejati. Tangan Musi pelan-pelan mengusap tombaknya, kakinya menginjak keras di tanah, menembak tubuhnya dengan ganas ke depan. Tombak di tangannya sedikit bergetar dan beberapa ilusi putih salju muncul dari tombak itu. Ujung tombak telah berubah menjadi bayangan putih, rumit tapi tanpa ampun menembak ke arah leher Xiao Yan. Setelah tembakan dari pedang panjang Muli beberapa saat yang lalu, Musi kira-kira bisa menebak bahwa Xiao Yan mengenakan rompi batin defensif di tubuhnya. Karena itu, semua serangannya sekarang terfokus pada kepala Xiao Yan. Menghadapi serangan ganas Musi, tubuh Xiao Yan mundur sedikit. Dia memanfaatkan permukaan luas penguasa Suan berat untuk memblokir serangan tombak. Tring, tring, tring. Setelah menggunakan serangan biasa untuk mengganggu Xiao Yan untuk sementara waktu, Musi akhirnya memahami kekuatan Xiao Yan adalah bintang 9 Douse. Setelah dia secara kasar memahami garis dasar lawannya, sudut mulut Musi melengkung ke sudut yang dingin. Selama Xiao Yan belum dipromosikan menjadi Douse, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mata Musi menyipit pada kesuksesannya dalam mengatasi penguasa dan rasa dingin melintas di matanya. Telapak tangannya tiba-tiba menyerang ke depan, mengenai gagang tombak dan menembakkannya langsung ke leher Xiao Yan. Bang! Melihat ujung tombak yang ditembakkan ke arahnya, tubuh Xiao Yan buru-buru mundur. Kakinya menginjak tanah, menciptakan suara ledakan saat tubuhnya segera melesat keluar. Langkah angin membubung. Memperhatikan bahwa kecepatan Xiao Yan telah meningkat secara eksplosif, Musi juga menjerit pelan. Ujung kakinya dengan lembut menempel ke tanah dan Douqi di tubuhnya melonjak. Tubuhnya seperti daun jatuh di bawah badai saat dia menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama, ilusi tombak di tangannya mulai tumpah. Menonton Musi mengejarnya tanpa menyerah. Xiao Yan melemparkan tubuhnya ke depan dinding dan salto ke udara. Di udara, Xiao Yan membawa penguasa Suan berat di tangannya dan membuat gerakan mengayun setengah lingkaran. Dia kemudian menggunakan kekuatan ganas yang menyebabkan ledakan dan menghancurkannya ke arah Musi. Ton stop. Musi memutar tombak di tangannya dan menangis dengan suara berat. Seketika, tornado berwarna hijau berputar, tombak itu stagnan sesaat dan berbenturan dengan Heavy Suan Ruler. Tring! Suara benturan logam tiba-tiba bergema di halaman. Musi berhasil menjatuhkan penguasa Suan berat dari tangan Xiao Yan dan menembak ke arah langit. Setelah kehilangan senjatanya, wajah Xiao Yan berubah drastis, ia mencoba menggerakkan tubuhnya untuk merebutnya kembali. Namun, Musi memberikan senyum sinis dan dingin, dia terbang dengan cepat tiba di bawah penguasa hitam dan menangkapnya. Ketika tangannya meraih penguasa hitam, wajah Musi tiba-tiba berubah.
Penguasa hitam tidak hanya menarik tubuh Musi ke tanah dengan berat yang ekstrim, tetapi juga memperlambat aliran Doki yang bergelombang di tubuh Musi. Karena tidak pernah mengalami situasi seperti itu, Musi segera mulai panik. Bahkan tubuhnya pun melambat. Jelas, Musi sudah terbiasa memiliki Doki yang mengalir cepat dan tidak bisa beradaptasi dengan perubahan mendadak ini. Sialan, senjata yang aneh. Pikiran itu melanda Musi dan dia bermaksud untuk menyingkirkan penguasa hitam di tangannya. Namun, Xiao Yan tiba-tiba muncul di belakangnya dengan tawa dingin menyebabkan seluruh tubuh Musi terasa dingin. Silakan dan ambil itu. Apakah kau tidak senang mendapatkannya? Octane Blast. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan membawa suara dari tekanan angin kencang, dengan kejam memukul bagian belakang Musi, yang tubuhnya menjadi lamban. Kekuatan kuat yang tiba-tiba muncul di belakangnya menyebabkan wajah Musi berubah. Tangannya buru-buru melepaskan penguasa dan Doki mulai bangkit dengan liar di tubuhnya, jubah Doki di tubuhnya sekali lagi menjadi lebih padat, namun, serangan Xiao Yan dengan keras mendarat di punggungnya. Bang! Kekuatan ganas yang menghantamnya dari belakang menyebabkan wajah Musi tiba-tiba berubah pucat, tubuhnya dengan keras terlempar ke depan. Telapak tangannya mendorong tanah dan faseplan, dia akhirnya mendarat beberapa meter jauhnya. Sebelum dia menstabilkan tubuhnya dan akan melakukan serangan balik, wajah Musi sekali lagi berubah. Ketika Dokinya dikelilingi kekuatan tersembunyi, Xiao Yan yang berdiri agak jauh, dengan ringan memanggil, meledak. Bang! Suara lembut rendah teredam dipancarkan. Tubuh Musi gemetar hebat dan teriakan nyaring yang menyakitkan keluar dari tenggorokannya. Di sudut mulutnya, muncul noda darah. Sayang sekali. Mengincar Musi yang lukanya tidak terlalu serius, Xiao Yan dengan menyesal menggelengkan kepalanya. Musi memang layak menjadi Dosi. Dia benar-benar dapat menemukan kekuatan tersembunyi dari Octane Blast dengan begitu cepat. Namun sangat disayangkan, waktu reaksi orang ini jauh melebihi harapan Xiao Yan. Dalam waktu sesingkat itu, dia bisa mengumpulkan Doki-nya dan melingkari kekuatan tersembunyi dari Octane Blast. Mengambil 2 langkah ke depan, Xiao Yan meraih penguasa Suan berat yang tertancap di tanah. Dia menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Mengalihkan pandangannya ke ekspresi mengerikan di wajah Musi, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Pemukulan yang dilakukannya kali ini sepenuhnya miliknya sendiri. Bagus, bocah nakal, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Setelah menyeka noda darah dari mulutnya, wajah Musi dipenuhi dengan ekspresi mengancam. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia dilemparkan ke dalam keadaan malu oleh Douse. Musi menggertakkan giginya saat dia berbicara. Xiao Yan hanya tersenyum dan mengabaikannya. Lidahnya bergerak, segera menelan pil pemulihan energi, yang dia sembunyikan di mulutnya dan dengan cepat merasakan Doki di tubuhnya berangsur-angsur pulih. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak terlalu senang. Saya tahu Anda tahu beberapa teknik Do kelas tinggi. Tombak itu tiba-tiba menginjak tanah saat Musi dengan dingin tertawa. Jubah Doki di tubuhnya perlahan mulai berkurang sementara ujung tombak besi mulai ditutupi oleh lapisan Doki hijau tebal. Tapi, apakah kamu pikir aku tidak tahu? Telapak tangan Musi tiba-tiba mengencang pada tombak, dia dengan sinis tertawa, terima kasih untukmu dan Dokter Peri. Kotak batu ketiga di gua itu memiliki gulungan berisi Do teknik kelas tinggi yang cocok untukku. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati di sini. Mendengar Musi tertawa seram, ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia tidak berharap bahwa Musi sebenarnya memaksa membuka kotak batu itu. Mengamati Doki yang padat di ujung tombak di tangan Musi, Xiao Yan yang fasih dalam banyak teknik Do kelas tinggi, secara alami tahu bahwa ini setidaknya teknik Do kelas Suan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mendesah lembut. Tangannya dengan ringan mengambil penguasa Suan dari cincinnya. Karena sudah begini, wajar saja kalau dia tidak menahan diri. Doki pada tombak di tangan Musi menjadi semakin padat saat dia dengan dingin menyaksikan tindakan Xiao Yan. Akhirnya, bentuk kepala singa yang mengaum samar-samar terbentuk di dalam Doki yang bergelombang. Mengamati kepala singa Doki yang telah menggumpal di ujung batang, sukacita melintas di mata Musi, sementara senyum mengancam muncul di sudut mulutnya. Tombak di tangannya tiba-tiba memberikan getaran aneh saat Musi menggunakan langkah angin yang membubung. Bocah nakal, hari ini aku akan memberitahumu bahwa teknik Hai Suan Do yang digunakan Dousi sama sekali berbeda dengan yang digunakan Douse. Tubuh Musi dengan garang menerkam Xiao Yan saat dia mengangkat kepalanya dan berteriak, nyanyian singa liar.
Mengikuti teriakannya, singa energi besar yang berlari dengan cepat muncul di ujung tombak di tangan Musi. Melihat singa energi ganas yang ada di ujung tombak Musi, wajah Xiao Yan menjadi jauh lebih serius. Dia perlahan-lahan menghela napas dan Douqi di tubuhnya mulai naik. Di permukaan penguasa hitam, cahaya nyala tiba-tiba mulai membengkak. Suhu tinggi menyebabkan udara di sekitarnya membentuk distorsi buram. Api memecah tsunami. Teriakan lembut pemuda itu menyebabkan suhu di halaman naik secara signifikan. Tubuh penguasa juga tumbuh semakin cerah ketika garis-garis aneh membentuk garis besar gambar misterius di permukaan. Saat menggunakan teknik di kelas Dou kali ini, Xiao Yan tidak menunjukkan kekurangan kekuatan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa memanfaatkan 10% dari kekuatan sejati di kelas Dou teknik, itu lebih dari cukup untuk menangani Musi. Di tengah-tengah cahaya merah yang tersebar di langit, penguasa hitam di tangan Xiao Yan tiba-tiba membelah dengan marah. Lampu merah menyala-menyala dari atas penguasa merusak tanah dan mengubahnya menjadi berantakan. Parit panjang dan dalam menyebar dari bawah kaki Xiao Yan ke arah Musi yang sedang mengisi daya. Tekanan kuat dan suhu tinggi yang ditransmisikan oleh udara menyebabkan rasa takut melintas di bagian terdalam mata Musi. Itu di luar harapannya. Hanya dalam waktu 2 bulan, kekuatan teknik Dou yang misterius yang ditampilkan Xiao Yan kali ini telah naik ke tingkat yang baru. Musi mengepalkan giginya, dalam situasi seperti itu dia tidak punya pilihan untuk menuangkan seluruh kekuatan Douqi-nya ke tombak. Bang! Sebuah ledakan besar yang hampir membalik seluruh halaman terdengar. Di tempat di mana lampu merah bersentuhan dengan Musi, banyak garis retak besar muncul dan menyebar seperti jaring laba-laba sampai memasuki beberapa rumah. Rumah-rumah bergetar sedikit dan ambruk. Sesaat kemudian, sebuah bayangan melesat dengan kekuatan ledakan, akhirnya menabrak dinding dengan cepat menjadi puing. Angin bertiup menyebarkan debu. Sosok seorang pria muda yang membawa penguasa Suan berat secara bertahap muncul. Melihat bahwa pemuda di bawah ini aman, Dokter Peri di langit menutupi mulut kecilnya yang lembab dan merah, rasa kaget muncul di wajahnya. Segera tangannya dengan lembut menyentuh bulu-bulu elang dan perlahan-lahan turun ke halaman. Dengan cepat melompat turun dari punggung elang, Dokter Peri berjalan ke sisi Xiao Yan dan melemparkan pandangannya ke arah tempat Musi terlempar. Dia dengan lembut berkata, "Bagaimana kabarnya? Setidaknya dia terluka parah." Xiao Yan tersenyum sebelum tiba-tiba batuk keras beberapa kali. Tangannya menutupi mulutnya dan sesaat kemudian, noda darah muncul di telapak tangannya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Melihat wajah pucat Xiao Yan, Dokter Peri buru-buru menepuk punggungnya dan bertanya dengan khawatir. "Ini bukan masalah serius. Saya hanya memaksakan diri sendiri." Xiao Yan melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Dia kemudian menghadapkan telapak tangannya ke sudut dinding dan mendorong angin menyapu debu, mengungkapkan reruntuhan di bawahnya. Xiao Yan menyaksikan tubuh berkedut samar di bawah reruntuhan dengan acuh tak acuh. Dia batuk dengan lembut selama beberapa kali sebelum perlahan-lahan menyeret penggarisnya yang berat ke sisi reruntuhan. Dengan suara menggedor penguasa berat, Xiao Yan menghadap Musi, yang berada dalam kondisi mengerikan. "Maaf, tapi kamu kalah." Pada saat ini, kaki Musi sudah hancur. Wajah pucatnya sangat menakutkan dan suara napasnya semakin lemah sampai nyaris tidak bisa didengar. Jelas bahwa dia mencapai akhir hidupnya. "Bajigur kecil, aku masih meremehkanmu." Suara berombak lemah datang dari mulut Musi. Meskipun suaranya lemah, kebenciannya tidak berkurang. Xiao Yan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Matanya tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kasihan ketika dihadapkan dengan kondisi Musi saat ini. "Bocah nakal, jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku akan membiarkanmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Tampaknya mengerti bahwa Xiao Yan tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya, kata-kata Musi tidak menunjukkan tanda-tanda memohon belas kasihan. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengancam. "Aku pikir kamu tidak akan memiliki kesempatan ini lagi." Xiao Yan berbicara dengan acuh tak acuh. Dia menurunkan dirinya dan mencari gulungan di tubuh Musi, tetapi tidak menemukannya. Xiao Yan memiringkan kepalanya untuk bertanya, "Di mana teknik Dou kelas Suan yang kamu temukan di kotak batu?" "Haha, Anda juga tertarik. Kasihan. Jika saya mati, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkannya." Mengangkat kepalanya dengan susah payah, ekspresi gloating padat muncul di wajah Musi. Melihat tindakan Xiao Yan,
dia merasa bahwa dia mungkin telah menemukan sesuatu yang memberinya hak untuk tawar-menawar dengan pihak lain. Mencondongkan kepalanya sedikit, Xiao Yan perlahan berdiri dan merentangkan tangannya tanpa daya. Dia terdiam sesaat dan tiba-tiba tersenyum, karena seperti ini, kamu hanya bisa mati. Setelah mengucapkan kata-kata itu, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi sedingin es. Penguasa Suan berat di tangannya dengan marah menabrak dada Musi. Mengamati Xiao Yan yang menentukan, keterkejutan dan ketakutan melintas di mata Musi. Dia tidak berharap bahwa Xiao Yan bersedia untuk meninggalkan kelas Suan Teknik Dou yang memikat. Biarkan aku pergi dan aku akan memberitahumu tempat persembunyian kelas Suan Teknik Dou. Mulai sekarang, kita tidak akan saling berhutang apapun. Melayang di bawah bayang-bayang kematian, Musi tiba-tiba berteriak. Lupakan saja. Dibandingkan dengan teknik Dou kelas Suan, aku tidak suka diingatkan oleh ular berbisa sepertimu. Dengan senyum tebal, penguasa berat di tangan Xiao Yan tanpa ampun menabrak dada Musi. Bang! Mengikuti suara teredam, mata Musi menonjol keluar sementara tubuhnya dengan keras tenggelam ke dalam. Seteguk darah dengan organnya yang hancur dengan liar dimuntahkan. Matanya menatap. Pemuda itu penuh dengan kejahatan. Akhirnya tubuh Musi perlahan melunak dan kehidupan di dalamnya dengan cepat menghilang. Menyaksikan mayat sedingin es yang hancur di bawah puing-puing, Xiao Yan dengan lembut menutup matanya dan menghela napas. Dia kemudian berbalik dan menuju ke dokter peri di dekatnya. Ayo pergi. Musi sudah mati. Kera akan berserakan ketika pohon tumbang. Tanpa seorang pemimpin, Wolfhead Mercenary Company telah dibubarkan, Xiao Yan berkata dengan lembut saat dia berjalan ke sisi dokter peri. Wajahnya tampak sedikit lelah. Iya nih. Suara lembut menjawab. Mata cantik dokter peri mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa tentara bayaran yang masih hidup tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung setelah kematian Musi. Mereka melarikan diri ke segala arah dengan wajah pucat, tampaknya takut bahwa Xiao Yan akan membunuh mereka. Dokter peri menghela nafas dengan lembut. Dengan kematian Musi, semua dendam ketiganya juga telah menghilang. Dia mengerutkan mulut merahnya dan berkata dengan lembut, sudah waktunya untuk pergi. Dokter peri berbalik dan dengan hati-hati membantu Xiao Yan naik ke punggung elang. Dia bangkit setelah dia dan melambaikan tangannya. Membiarkan teriakan elang perlahan berayun ke langit, dengan cepat mengepakkan sayapnya dan terbang. Sesaat kemudian, itu menghilang di langit biru. Tidak lama setelah Xiao Yan dan dokter peri mengacaukan halaman, berita kematian Musi mulai menyebar ke seluruh kota Qingshan. Sehubungan dengan berita ini, wajah semua orang dipenuhi dengan kejutan. Guncangan ini berubah menjadi horor ketika mereka mengetahui bahwa orang yang membunuh Musi sebenarnya adalah pemuda yang dikejar ke daerah bagian dalam pegunungan sihir bis. Kematian Musi juga berfungsi sebagai pengumuman pembubaran Wolfhead Mercenary Company. Tanpa kepemimpinan Musi, kekuatan besar ini yang bertindak sombong di kota Qingshan secara bertahap menurun menjadi kekuatan yang tidak signifikan. Setelah meninggalkan kota Qingshan, Xiao Yan dipimpin oleh dokter peri ke suatu tempat dengan energi yang sangat padat. Mereka perlahan-lahan mendarat di sebuah lembah kecil di wilayah dalam lembah, di mana kepadatan energinya menyebabkan Xiao Yan menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Seketika, arwahnya bangkit. Apa yang kamu pikirkan? Tempat ini bagus kan? Lembah kecil di sini sepenuhnya terisolasi dari dunia luar dan langit disembunyikan oleh kabut tebal. Kalau bukan karena waktu Xiaolan masuk ke sini, aku takut aku tidak akan pernah bisa menemukan tempat aneh ini. Melihat wajah Xiao Yan yang terkejut, dokter peri senang dan dia dengan bangga tertawa. Ini sangat bagus. Xiao Yan terus memuji tempat itu sambil mengangguk. Matanya menyapu lembah yang dipenuhi kabut energi redup dan terkejut menemukan banyak jenis tanaman obat berharga yang tumbuh di lembah ini. Aroma demi aroma yang bercampur dengan kabut, membuat orang merasa segar kembali. Apakah kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu? Beberapa tanaman obat yang diperlukan untuk beberapa resep dalam buku 7 beracun saya dapat ditemukan di sini. Dokter peri memandang Xiao Yan, nadanya menyarankan niatnya untuk membahas masalah ini. Tidak masalah. Mendengar saran dokter peri, Xiao Yan tidak ragu menyetujui. Tempat pelatihan yang bagus bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dia temui. Dalam hatinya, dia berharap bahwa dia dapat dipromosikan ke tingkat Dousi di tempat ini. Meskipun lembah itu terisolasi, Xiao Yan tidak terlalu khawatir. Dengan adanya Yao Lao dan Purple Cloud Wings bersamanya, ia juga bisa terbang jika ada masalah yang terjadi. Melihat bahwa Xiao Yan telah setuju,
Dokter Peri juga mengangguk sambil tersenyum. Dia menghadap elang biru dan meniup peluit bambu, membiarkannya terbang bebas. Setelah itu, dia membawa Xiaoyan ke sudut lembah. Jari rampingnya menunjuk ke sedotan di sana dan berkata, ini dibangun oleh saya. Kita akan tinggal di sini selama tinggal di lembah. Haha, itu mungkin gudang jerami, tetapi dengan kecantikan yang menemaniku, hari-hari akan berlalu dengan riang. Xiaoyan mengangguk ketika tatapannya menyapu gudang jerami. Ketika dia memiringkan kepalanya dan melihat wajah mulus Dokter Peri, Xiaoyan tidak bisa menahan lelucon. Wajah Dokter Peri memerah ketika dia mendengar kata-katanya. Dia memberi Xiaoyan tatapan kesal tapi menyenangkan sebelum menunjukkan tinjunya. Dengan suara rendah, dia memperingatkan, jangan berani melakukan hal-hal lucu karena kamu pikir aku lemah. Tidak, tidak. Aku tidak ingin diracuni oleh racun yang tidak diketahui tanpa aku sadari. Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Huff. Hidung cantik Dokter Peri berkerut saat dia mengangkat tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata, aku akan pergi dan mengambil beberapa herbal dan kamu bisa menjelajahi tempat itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan menuju tanaman obat yang jauh. Xiaoyan berbalik dan menyaksikan Dokter Peri secara bertahap menjauhkan diri. Dia tersenyum dan menuju ke arah yang berlawanan ketika dia berbisik, Guru, tempat ini tidak memiliki masalah kan? Tempat ini memiliki geografi yang aneh. Di dunia luar, sangat tidak mungkin bagi tanaman obat yang berharga untuk tumbuh bersama dalam skala yang luas. Dan untuk beberapa alasan, energi di sini juga sangat murni, ini sangat cocok untuk pelatihan Anda. Suara lama Yao Lao datang dari dalam ring, setelah pelatihan selama 1 atau 2 bulan di sini, saya pikir Anda harus bisa menjadi Dousi yang sebenarnya. Dousi. Langkah Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya, mengamati kabut tebal di langit saat dia perlahan berkata, jika kita menghitung waktu, sudah lebih dari setengah tahun sejak aku pergi. Ada kurang dari 1 tahun tersisa sampai perjanjian 3 tahun. Maka cobalah untuk bergegas. Pelatihan di Magic Beast Mountain Rank mencapai akhirnya. Perhentian Anda berikutnya adalah Gurun Tager. Haha, latihan keras di sana bahkan akan lebih sulit dan berbahaya daripada apa yang ada di jajaran Magic Beast Mountain. Ada nada sombong dalam tawa Yao Lao. Dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, Xiaoyan berkata, bukankah aku menanggung banyak kesulitan? Hehe, kamu bisa santai dan berlatih. Gurun Tager mungkin berbahaya, tetapi wanita ular adalah spesialisasi di benua Doki. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin bisa mendapatkan wanita ular sebagai budak wanita, haha. Xiaoyan memutar matanya dan terlalu malas untuk peduli tentang Yao Lao, yang tidak bertindak sesuai dengan senioritasnya. Dia terus menundukkan kepalanya dan mempelajari sekeliling lembah. Dalam periode waktu ke depan, dia akan tinggal di sini dan diam-diam berlatih sampai dia dipromosikan menjadi Dousi sejati.